Jadi, kami punya 3 saudara laki-laki. Aku yang bungsu, yang ketiga tertua. Suara Ji Hao Hao semakin dalam. Kakak laki-lakiku yang kedua jatuh cinta pada seorang perempuan dan berusaha keras untuk menikahinya. Tapi siapa sangka dia begitu mesum dan berselingkuh dengan Lei Nu. Kemudian, Lei Nu berencana membasmi kakak laki-lakiku yang kedua, memberinya tugas yang mustahil. Ketika dia kembali, dia tiba-tiba memukul dan membasminya di depan umum. Kakak laki-lakiku yang kedua selalu populer dan baik hati, terutama jika dibandingkan dengan Lei Nu. Hal ini membuat semua orang marah, dan pemberontakan pun pecah. Lei Nu dikepung oleh kami dan kelelahan, jadi dia harus meninggalkan kapal dan melarikan diri. Ji Hao Hao melanjutkan, kemudian, Gu Shenghui dari Menara Tianji yang maju untuk melindungi Lei Nu. Saat itu, kami tidak sekuat sekarang, jadi kami terpaksa menyerah untuk membalas dendam. Lei Nu tidak boleh dibiarkan muncul, kata Ding Yixing perlahan. Lagi pula, Furisi Group didirikan oleh Lei Nu. Jika dia ikut campur, itu hanya akan menimbulkan masalah. Gu Shenghui menyebarkan berita beberapa tahun yang lalu bahwa Lei Nu telah meninggal, Ji Hao Hao menambahkan, tapi aku tahu dia belum meninggal. Di mana wanita itu? Baolan tiba-tiba bertanya. Ji Hao Hao tertegun, terdiam cukup lama, lalu tersenyum getir dan berkata, saat pemberontakan, beberapa saudara menangkapnya dan ingin memanfaatkannya untuk mengancam Lei Nu. Lei Nu sudah melarikan diri, tetapi ketika melihat wanita itu, ia mencoba melawan. Wanita itu memanfaatkan situasi dan menebas pedang salah satu saudaranya, membasminya seketika. Su Tang dan Gu Suifeng sama-sama sedikit curiga. Ini bukan sesuatu yang akan dilakukan pasangan yang berselingkuh, tetapi yang mereka bicarakan sekarang adalah bagaimana mengalahkan Menara Tianji dan keluarga Chen. Fokusnya bukan pada masa lalu. Di mana orang ketiga? Tanya Su Tang. Yang ketiga itu seorang wanita, seorang wanita. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Terkadang dia sangat cerdas, dan terkadang dia benar-benar bingung. Ding Yixing berkata, namanya Jin Cui Cui. Dia awalnya adalah putri tunggal Tuan Jin. Tuan Jin. Gu Suifeng bertanya, nama asli Menara Tianji bukanlah Gu, melainkan Jin. Setelah Tuan Jin meninggal, beliau menyerahkan gedung tersebut kepada Jin Cui Cui. Konon, Jin Cui Cui adalah pemilik sah Menara Tianji. Ding Yixing menjelaskan, ketika Gu Shenghui dan Jin Cui Cui menikah, wajar saja jika beliau mengambil alih Menara Tianji. Namun, ketidaksuburan Jin Cui Cui meninggalkan bahaya tersembunyi. Tak seorang pun bisa menjelaskan perselingkuhan mereka dengan jelas, dan begitu banyak rumor tentang mereka sehingga mustahil membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ji Hao Hao melanjutkan, intinya, mereka hidup rukun selama hampir 20 tahun, hingga Gu Shenghui berusia lebih dari 40 tahun, ketika segalanya akhirnya berubah. Dugaan saya, setelah 20 tahun beroperasi, Gu Shenghui yakin posisinya tak tergoyahkan. Sebagian besar tetua keluarga Jin telah meninggal dunia, hanya menyisakan segelintir. Jadi, dia mengalihkan perhatiannya ke hal lain, seperti keturunan. Ding Yixing terkekeh sinis. Setelah bekerja keras demi kekayaannya, Tuan Gu Shenghui tentu saja tidak akan bahagia. Pertama, dia diam-diam menemukan wanita lain dan melahirkan pecundang yang tidak kompeten itu. Ketika anak itu berusia 1 tahun, Gu Shenghui membawanya kembali ke Menara Tianji. Konon, mereka bertengkar hebat dan bahkan berkelahi secara fisik, tetapi akhirnya, Jin Cui Cui menyerah. Lagi pula, dia tidak bisa punya anak. Ding Yixing melanjutkan, Gu Shenghui diam selama 2 tahun. Kemudian, mungkin karena merasa satu anak terlalu sedikit, ibu anak itu tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal di tengah malam. Hal ini memacu semangatnya, dan dalam waktu 6 bulan, ia secara tak terduga menikahi 5 wanita berturut-turut. Terkadang, hubungan suami istri benar-benar seperti perang, terutama ketika keduanya sangat kompetitif. Jika salah satu pihak menang, mereka akan mengokohkan posisi mereka dan kemudian harus bertarung lagi. Pihak yang lebih pintar akan mundur setelah menang, tetapi Gu Shenghui terobsesi dengan kemenangan dan terus maju. Ia lupa bahwa mendorong orang ke ambang keputusasaan akan berujung pada tindakan nekat. Ding Yixing berkata suatu malam, Jin Cui Cui akhirnya melenyapkan kelima wanita malang itu. Kemudian ia meninggalkan Menara Tianji. Konon, Tuan muda keluarga Gu, yang saat itu baru berusia 4 tahun, juga dilempar ke dalam sumur oleh Jin Cui Cui. Tentu saja, inilah yang dikatakan Gu Shenghui. Ia juga mengatakan bahwa ibu anak itu diracuni oleh Jin Cui Cui dan menuduh Jin Cui Cui cemburu dan kejam. Dia sudah merebut fondasi Menara Tianji, jadi wajar saja dia harus menjaga integritas moralnya agar tidak menjadi sasaran kritik publik. Ji Hao Hao mencibir, kalau Jin Cui Cui benar-benar ingin membasmi anak itu, dia bisa saja menusuknya dengan jarinya. Kenapa harus membuangnya ke dalam sumur? Di mana Jin Cui Cui sekarang? Tanya Su Tang. Setelah dia meninggalkan Menara Tianji,
dia membuka rumah bordil bernama Hong Yuan. Ding Yixing tertawa, dia menjadi pemilik rumah bordil. Hehe, dia pemilik rumah bordil yang sangat istimewa karena dia menerima lebih banyak klien daripada gadis-gadis di bawahnya. 30 tahun yang lalu, kupu-kupu malam paling terkenal dan terpopuler di kota bulan gelap tak lain adalah Suster Jin. Saudari Jin adalah istri Tuan Gu. Zhou Zhengbei tercengang, matanya hampir jatuh. Apa, saudara Zhou juga pernah ke Hong Yuan? Apa kau mencari saudari Jin? Ji Hao Hao tertawa. Zhou Zhengbei tanpa sadar ingin mengangguk, tetapi kemudian ia menyadari bahwa Suster Jin pasti berusia setidaknya 60-an. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, ekspresinya menjadi sangat malu, dan ia melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Apa yang perlu dipermalukan? Ji Hao Hao tertawa terbahak-bahak. Jin Cui Cui punya rahasia untuk tetap awet muda, dan dia memang sangat cantik alami. Belum lagi kamu, semua orang terkemuka di kota bulan gelap, kecuali Pak Tua Huai dan Chen Yuxi, mungkin sudah pergi menemui Jin Cui Cui, terutama setelah tersinggung oleh Menara Tianji. Pantas saja Suster Jin begitu galak, gumam Zhou Zhengbei, kalau ada pelanggan yang membuatnya marah, dia akan memarahi dan memukuli mereka tanpa ragu, dan tak seorang pun berani melawan atau membantah. Jadi begitulah. Menurut pendapatku, jika ada 10 kesalahan, Gu Shenghui seharusnya bertanggung jawab atas 8 atau 9 kesalahan. Jin Cui Cui juga bersalah, tetapi paling banyak 1 atau 2. Ding Yixing berkata, jika ada sedikit saja kemungkinan untuk menuntut, Jin Cui Cui tidak akan menggunakan metode yang merusak diri sendiri untuk membalas dendam terhadap Gu Shenghui. Sekarang keadaan sudah seburuk ini, apakah Jin Cui Cui masih akan datang membantu Gu Shenghui? Tanya Su Tang. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, Menara Tianji awalnya milik keluarga Jin, jadi kita sebaiknya berjaga-jaga saja. Ji Hao Hao berkata, dari ketiganya, Zhao Zi jelas yang terkuat. Dia masih sangat muda, dan meskipun telah membuka kedai kecil, dia mungkin tidak mengabaikan kultivasinya. Dia mungkin telah mencapai puncak status Grandmaster sekarang. Lei Nu berada di posisi kedua, tetapi dia kehilangan 1 lengan, jadi kekuatannya telah sangat berkurang. Jin Cui Cui berada di posisi ketiga. Bahkan, sebelum mereka berpisah, tingkat kekuatan mereka hampir setara. Namun, Gu Shenghui, demi melindungi fondasi Menara Tianji, tidak pernah menyerah pada kultivasinya, dan Jin Cui Cui sudah lama putus asa. Baiklah, serahkan ketiganya padaku, kata Su Tang. Karena Tuan Su akan bertindak, maka besok siang, Gu Shenghui akan mati. Ji Hao Hao menghela napas, setelah bertahun-tahun terjerat, akhirnya semuanya berakhir. Mengapa memilih siang? Tanya Gu Suifeng. Setelah mengalahkan Gu Shenghui, kita masih punya banyak waktu untuk membersihkan sisa-sisa Menara Tianji dan keluarga Chen. Akan sulit untuk bertindak setelah gelap, kata Ji Hao Hao. Ding Yixing dan Ji Hao Hao berpamitan dan pergi. Su Tang memanggil semua orang di villa untuk membahas alokasi tenaga kerja, sementara Gu Suifeng menemukan Bao Bei di samping dan membisikkan sesuatu kepadanya. He Yuanzheng dan Mei Fei sama-sama datang. Meskipun villa telah menerima banyak prajurit pengembara, villa itu masih kekurangan kekuatan tempur tingkat tinggi. Hanya ada 2,5 orang yang bisa keluar dan bertindak sendiri. Su Tang dan He Yuanzheng masing-masing dihitung sebagai 1 orang, dan separuh lainnya adalah Mei Fei. Su Tang menceritakan kejadiannya secara singkat, lalu Gu Suifeng mengambil alih percakapan, bercerita tentang kekacauan di kota bulan gelap dan penderitaan makhluk hidup. Akhirnya, ia menyalahkan Menara Tianji dan keluarga Chen, menuduh mereka jahat dan tiran. Su Tang agak bingung pada awalnya. Sampai di sini, dia masih bicara omong kosong, dan itu tidak berguna, kan? Ketika matanya tertuju pada He Yuanzheng, dia tiba-tiba mengerti maksud Gu Suifeng. He Yuanzheng tampak sangat bersemangat, membuat orang-orang merasa ingin mencoba. He Yuanzheng memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik dan tidak akan kekurangan sumber daya untuk berkultivasi. Berbicara dengannya tentang situasi puncak Qianqi dan sebagainya hanya akan membuatnya merasa diremehkan. Apa yang dibutuhkan pemuda seperti ini? Tak lebih dari rasa keadilan dan misi. Jika tujuannya adalah melindungi puncak Qianqi dan sebagainya, ia mungkin tidak serta-merta mengambil tindakan. Namun, jika tujuannya adalah menenangkan kota bulan gelap, menghukum para penjahat, dan membiarkan penduduk kota kembali hidup bahagia, maka He Yuanzheng tidak punya pilihan selain melakukannya. Tuan, saya punya ide bagus, kata Bao Bei tiba-tiba. Kau, rencana yang cerdik. Su Tang agak bingung. Bukannya dia meremehkan orang lain, tapi rencana yang cerdik itu sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan Bao Bei. Bukankah Ding Yixing dan Ji Hao Hao memintamu untuk mencegat ketiga orang itu? Bao Bei berkata, tanpa ketiga orang itu, Ding Yixing dan Ji Hao Hao seharusnya memiliki sedikit keunggulan kekuatan. Jadi mengapa kita tidak sengaja membiarkan ketiga orang itu pergi? Begitu Ding Yixing dan Ji Hao Hao bertarung melawan Menara Tianji dan keluarga Chen,
dan keduanya terluka, kita bisa turun tangan. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa melenyapkan menara Tianji, tetapi juga melemahkan kekuatan Ding Yixing dan Ji Hao Hao. Mereka tidak akan bisa bersaing dengan kita di masa depan. Tidak, orang yang tidak memiliki kepercayaan tidak akan bertahan. Su Tang segera menggelengkan kepalanya. Sebagai penguasa puncak Qianqi, ia memiliki visi jangka panjang. Ia baru saja bertemu dengan para prajurit pengembara kota bulan gelap dan masih dalam tahap mengamati dan menguji satu sama lain. Begitu reputasi mengingkari janji menyebar, puncak Qianqi tak akan lagi bisa bersatu. Meskipun para prajurit pengembara telah bergabung dengan kubu puncak Qianqi, mereka jelas penuh kewaspadaan. Di satu sisi, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan situasi, dan di sisi lain, mereka akan bersiap, takut Su Tang akan menemukan kesempatan untuk menyakiti mereka dan membalas dendam jika terjadi kesalahan. Sekte yang tidak memiliki rasa memiliki tidak jauh dari perpecahan. Izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata, kata Gu Suifeng sambil tersenyum. Usulan Bao Bei memang cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Tuan Gu, Su Tang tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Bao Bei tidak mengerti untung ruginya, dan kau juga tidak mengerti. Dengarkan aku, Gu Suifeng melambaikan tangannya. Namun, seperti kata pepatah, seorang pria sejati mencintai uang tetapi mendapatkannya dengan cara yang benar. Semua orang tahu bahwa Tuan Su selalu jujur, jadi prinsipnya tidak akan menoleransi rencana licik seperti itu. Jika Gu Senghui dan Chen Yuzi yang melakukannya, mereka pasti akan menerima saran Bao Bei. Hehe, Bao Beiyu tertawa dua kali dan kembali duduk. Namun, hatinya merasa aneh. Apa yang baru saja dikatakannya, semuanya diucapkan oleh Gu Suifeng, memintanya untuk maju dan menjadi orang jahat. Lalu, Gu Suifeng mengkritik usulannya di depan wajahnya. Sungguh tak tahu malu. Di sisi lain, He Yuanzheng tampak sangat senang. Ia hampir melompat-lompat ketika mendengar saran Bao Bei. Apa-apaan itu? Apakah itu sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang pria? Ia tidak kecewa. Su Tang langsung menolak usulan Bao Bei. Kemudian Gu Suifeng menjelaskan alasan mengapa usulan Bao Bei tidak diterima. Alasannya adalah karena Su Tang adalah orang yang jujur. Sepertinya Tuan siap bertindak sesuai kesepakatan. Tanya Gu Suifeng. Ya, Su Tang mengangguk. Serahkan Zhao Zi padaku, sedangkan Lei Nu. Tuan Su, He Yuanzheng tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Xiao He, ada apa? Tanya Su Tang. Zhao Zi itu mungkin sudah mencapai puncak alam Grandmaster. Aku tidak meragukan kekuatanmu, tapi jika kau melukai musuh 1000 kali, kau akan menderita 800 kali. Jika kau sampai terluka oleh Zhao Zi, itu sama sekali tidak pantas. He Yuanzheng berkata dengan serius, serahkan saja padaku. Kamu, Su Tang berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada yang salah. Tuan, apakah menurutmu aku tidak sebanding dengan Zhao Zi? He Yuanzheng marah, mengangkat alisnya, dan berdiri dengan bangga. Tidak, Su Tang berkata, Zhao Zi itu harus mati. Aku khawatir kau tidak tega melakukannya. Zhao Zi masih terlalu muda, seorang Grandmaster di usia 30-an, dan sudah berada di puncak kekuasaannya. Tak seorang pun bisa memprediksi kapan ia akan menerobos dan mencapai status leluhur agung. Terlebih lagi, menghancurkan menara Tianji dan keluarga Chen adalah tujuan mereka, sehingga Zhao Zi harus membalaskan dendam keluarga istrinya. Saat Zhao Zi masih seorang pendekar biasa, ia menculik nona muda dari keluarga Chen. Saat ia kembali, ia telah menjadi Grandmaster, memaksa Chen Yuzi untuk menerima kenyataan. Jika mereka gagal membasmi Zhao Zi kali ini, tetapi hanya menghentikannya, dan menunggu hingga ia mencapai status leluhur agung dan kembali ke kota bulan gelap, siapa yang bisa melawannya? Oleh karena itu, menurut penilaian Su Tang, Zhao Zi adalah yang paling berbahaya dan mengancam, dan harus disingkirkan. Dibandingkan dengan Zhao Zi, Lei Nu dan Jin Cui Cui tidak terlalu penting. Pertama-tama, usia mereka sekitar 60 atau 70 tahun. Menurut Ji Hao Hao dan Ding Yixing, kekuatan mereka sudah mulai menurun. Kultivasi hanya bisa terus maju. Begitu urat spiritual mulai merosot, tidak akan ada peluang untuk terobosan. Aku tidak sanggup melakukannya, kata He Yuanzheng dengan marah, kalau aku benar-benar melepaskannya, aku akan membiarkanmu menghukumku sesukamu. Gu Suifeng hampir tertawa terbahak-bahak. He Yuanzheng pernah menyerangnya beberapa hari yang lalu, tetapi saat itu ia masih mempertahankan statusnya sebagai tamu, artinya ia bisa menolak kapan saja, dan tidak ada seorang pun di sini yang bisa memaksanya. Sekarang He Yuanzheng benar-benar berkata bahwa jika ia melepaskan orang itu, ia akan membiarkan Su Tang menghukumnya. Meskipun ada sedikit amarah dalam kata-katanya, ia telah menerima status ini secara halus. Su Tang bisa menghukumnya, tentu saja Su Tang adalah tuannya, dia adalah pengikutnya. Anak ini terlalu sombong,
jadi jangan pernah menjelaskan sesuatu dengan jelas kepadanya, karena efeknya justru sebaliknya. Anda hanya perlu mengingatkannya sesekali dan biarkan dia mempertahankan mentalitas ini. Tuan Su, biarkan Xiao He menghentikan Zhao Zi, kata Gu Suifeng. Aku tahu kau khawatir Xiao He akan terluka oleh Zhao Zi, tapi luka dalammu belum sembuh, jadi kau belum bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu. Kalau kau pergi, kau mungkin bukan tandingan Zhao Zi. Gu Suifeng sebenarnya sedang berbicara dengan He Yuanzheng. Kau dengar itu, Su Tang mengalami cedera internal. Khawatir akan keselamatanmu, dia secara proaktif memilih lawan terkuat untuk melindungimu. Tuan, apakah Anda mengalami luka dalam? Anda tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh. He Yuanzheng tertegun dan tanpa sadar menyentuh tas pinggangnya. Kemudian ia menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi sekarang, bahkan pakaiannya pun hilang. Baiklah kalau begitu, Su Tang tak kuasa menahan diri lagi. Ia mengangguk dan berkata, aku akan mengurus Lei Nu. Sedangkan Jin Cui Cui, Mei Fei, kuserahkan dia padamu. Biarkan Baolan membantumu. Ya, jawab Mei Fei. Hati-hati, kata Su Tang. Kalau sikap Jin Cui Cui tidak begitu tegas, kau tak perlu menyerang lebih dulu. Dia juga orang yang menyedihkan, tak perlu mempersulitnya. Kalau dia menyerang lebih dulu, kau tak boleh menunjukkan belas kasihan. Hanya orang mati yang selamat. Kasihan, kata Gu Suifeng sambil tersenyum, Tuan, Anda selalu begitu penyayang. Evaluasi Gu Suifeng membuat kata-kata dingin terakhir Su Tang memudar. Su Tang tersenyum kecut. Gu Suifeng selalu memujinya seperti ini, dan dia hampir tidak tahan. Padahal, dia tahu betul orang seperti apa Gu Suifeng. Saya mengerti. Mei Fei dan Baolan menjawab serempak. Zheng Bei, besok siang, kalian akan memimpin pasukan kalian menuju Menara Tianji dan mengepungnya. Jangan terburu-buru bertindak, kata Su Tang. Jika kalian punya pasukan tambahan, suruh mereka pergi ke dermaga. Tapi, jangan bicara apapun hari ini untuk mencegah kebocoran. Tunggu sampai keluarga Ding dan grup Nuhai bertindak besok, baru kalian bisa mulai bertindak. Jangan khawatir, Tuan, kata Zhou Zhengbei lantang. Ia sangat senang telah membuat pilihan yang sangat bijaksana. Setelah besok, Menara Tianji juga akan menjadi milik puncak Qianqi. Besok, sudah waktunya berakhir. Su Tang mendesah pelan. Keesokan harinya, sekitar tengah hari, ratusan kapal berbagai ukuran tiba-tiba muncul di laut dan menyerbu dengan ganas menuju dermaga. Meskipun keluarga Chen telah bersiap, kelompok laut marah mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menyerang. Pertempuran langsung menjadi sengit, dan kemudian para prajurit keluarga Chen mundur. Di kota bulan gelap, toko-toko keluarga Ding tersebar di mana-mana, dan kini bermekaran di mana-mana. Tim-tim kecil bermunculan dari toko-toko dan bergegas menuju tujuan yang telah direncanakan. 2 hari yang lalu, kedua belah pihak bertarung sengit, tetapi itu hanya untuk menentukan pemenang. Siapapun yang lebih kuat, mereka tidak yakin bisa mengalahkan lawan sepenuhnya. Namun sekarang, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mereka tidak mencari keuntungan apapun, asalkan mereka mati. Menara Tianji dan keluarga Chen awalnya terkejut, tetapi kemudian mereka bereaksi. Menara Tianji menembakkan meriam sinyal, dan sebuah bendera merah darah dikibarkan di tiang bendera setinggi lebih dari 10 meter di rumah tua keluarga Chen, dan trompet berbunyi nyaring. Di sebuah restoran, He Yuanzheng duduk di dekat jendela, dan Bao Bei bertugas melayaninya. Restoran ini sebenarnya sudah lama tutup, sehingga makanan di meja tidak hanya sederhana, tetapi juga berdebu. He Yuanzheng menyukai suasana seperti ini, minum perlahan dari panci anggur berlumpur, diam-diam menunggu pertempuran menentukan yang akan datang. Bao Bei sedang mengupas kacang untuk He Yuanzheng. Melihat anak yang agak sok di depannya, ia merasa rumit. Gerbang halaman beberapa puluh meter jauhnya didorong terbuka, dan seorang pria bertubuh besar keluar. Ia menyipitkan mata dan menatap bendera merah darah di rumah tua keluarga Chen, lalu berjalan kembali ke halaman. He Yuanzheng merasakan kehadiran pria itu, tetapi tatapannya tak pernah berpaling. Ia menatap ke dalam teko anggur, lalu meraihnya dan meneguknya sekaligus. Ia menghela napas lega, bukan karena anggurnya begitu nikmat, melainkan karena dadanya terasa hangat dan semangat juangnya membuncah. Tak lama kemudian, pria besar itu muncul lagi di pintu. Ia memegang sebuah benda panjang terbungkus kain linen di tangannya dan tak terlihat. Di belakangnya, seorang perempuan berpakaian sederhana. Perempuan itu tampak bingung dan terus mengatakan sesuatu. Keduanya bertukar beberapa patah kata di pintu. Pria besar itu melambaikan tangan kepada wanita itu, lalu berbalik dan berjalan menuju jalan. Ketika pria besar itu berada sekitar 7 atau 8 meter jauhnya, wanita itu tampak tak terkendali dan tiba-tiba berteriak nyaring ASI. He Yuanzheng dan Bao Bei tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya, tetapi mereka dapat mendengar suara ini dengan jelas. Pria besar itu membeku di tempatnya,
berbalik sambil tersenyum kecut, dan wanita itu berlari maju dengan panik, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tatapan He Yuanzheng perlahan beralih dari kendi anggur ke pasangan di tengah jalan. Pria besar itu merasakan sesuatu dan tubuhnya menegang tanpa sadar. Meskipun wanita itu bukan seorang kultivator dan tidak bisa merasakan fluktuasi napasnya, ia bisa merasakan tubuh pria itu menegang secara tidak biasa. Terlebih lagi, mereka pernah mengalami hari-hari melarikan diri sebelumnya dan mengerti bahwa ini adalah sinyal musuh yang mendekat. Ia menyeka air matanya, berbalik, terhuyung kembali ke halaman, dan membanting gerbang hingga tertutup. Pria besar itu berbalik dan menatap diam-diam ke arah He Yuanzheng yang sedang duduk di dekat jendela di kejauhan. He Yuanzheng tersenyum, berdiri, merapikan pakaiannya, melayang keluar jendela, dan perlahan mendarat di tengah jalan. Sekelompok prajurit pengembara keluar dari sebuah gang dengan penuh semangat, memegang senjata di tangan mereka, beberapa pedang masih berlumuran darah, dan ekspresi mereka menunjukkan kegembiraan yang hampir mengerikan, berjalan ke arah sini sambil tertawa. Namun, pada saat ini, He Yuanzheng dan pria besar itu mengaktifkan pembuluh darah spiritual mereka secara bersamaan, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang dahsyat membuat para prajurit pengembara ketakutan. Mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri dengan putus asa ke ujung jalan. Kembalilah, kata He Yuanzheng dengan tenang, karena kamu sudah membuat pilihan, mengapa repot-repot terlibat dalam kekacauan ini sekarang? Bao Bei di lantai atas bingung harus tertawa atau menangis. Setelah Tuan Muda He terbawa suasana, dia jelas lupa janjinya kemarin. Bagaimana mungkin dia membiarkan pihak lain kembali? Pria besar itu tersenyum dan memandang He Yuanzheng dari atas ke bawah. Itu bukan rasa jijik, melainkan rasa ingin tahu. He Yuanzheng jelas belum dewasa, tetapi sikapnya yang berat dan anggun bak gunung adalah sesuatu yang mustahil dimiliki kebanyakan orang dewasa, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Saat berikutnya, lelaki besar itu memegang benda itu di tangannya di dadanya, lalu melepaskan tangan kirinya dan membuka ikatan kain linen yang melilit benda itu satu lingkaran setiap kalinya. Sekalipun kau tak peduli pada dirimu sendiri atau istrimu, setidaknya kau harus memikirkan anakmu yang belum lahir, kata He Yuanzheng lembut. Kau, apa katamu? Pria besar itu terkejut dan mundur 2 langkah, melirik gerbang yang tertutup rapat. Saat itu, perempuan itu sudah bergegas masuk ke dalam rumah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah tidak mengganggu suaminya. Orang besar itu terdiam sejenak, lalu mulai membuka ikatan kain kabung lingkaran demi lingkaran. Kau sudah kalah. He Yuanzheng tersenyum. Kau punya keluarga di belakangmu, dan kau baru saja tahu kau hamil. Apa kau masih bisa memberikan segalanya? Pulanglah, dan aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku akan mengatakan beberapa patah kata untukmu, Tuan. Setelah itu, kau bisa terus hidup damai seperti ini, dan tidak akan ada yang mengganggumu. Segalanya, tidak sesederhana yang kau pikirkan. Pria besar itu berkata dengan lembut, aku punya kegigihanku sendiri. Kegigihan macam apa itu? Nada suara He Yuanzheng tiba-tiba berubah tajam. Apa yang membuatmu mengabaikan istrimu yang sakit parah dan anak-anakmu yang menangis? Apa kau harus salah sampai akhir? Kau kehilangan ketenanganmu, kata pria besar itu. Meskipun kau masih muda, kau sudah menembus batas Grandmaster. Kau seharusnya tidak terlalu gelisah. Lagi pula, istriku sehat dan tidak sakit. He Yuanzheng menahan napas. Rona kemerahan yang baru saja muncul di wajahnya mulai memudar. Kelopak matanya terkulai sejenak, lalu ia tersenyum merendahkan diri. Aku memang sedikit kehilangan ketenangan karena teringat sesuatu. Ini tidak baik. Pria besar itu dengan lembut melemparkan kain kabung yang terlepas ke tanah. Bagi seorang kultivator sepertimu, menembus alam leluhur agung tidak dapat dihindari, tetapi hatimu tidak setegas kelihatannya. Sekalipun kau mencapai status leluhur agung, bahaya tersembunyi akan tetap ada. Sepanjang hidup, kita akan selalu menghadapi banyak penyesalan, kebencian, dan rasa sakit. Kita harus belajar untuk melepaskannya. Haruskah seperti ini? Tanya He Yuanzheng lirih, tidak tahu apakah maksudnya adalah pihak lain harus melawannya, atau dia harus belajar merelakan. Sudah kubilang. Pria besar itu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke dahi He Yuanzheng. Aku bersikeras. Kalau begitu, kau akan mati. He Yuanzheng melangkah maju 10 meter, mengangkat tangannya, dan meninju jantung pria besar itu. Pada saat yang sama ketika He Yuanzheng mengayunkan tinjunya, Su Tang sedang duduk di tangga sebuah rumah, menatap pria tua di seberangnya sambil tersenyum. Terlihat bahwa lelaki tua itu memiliki kerangka yang lebar dan sangat tinggi. Sayangnya, waktu yang cepat telah menggerogoti tubuhnya yang dulu kuat hingga tak dapat dikenali lagi. Ia membungkuk, dan napasnya terasa sangat berat, terkadang bahkan mengeluarkan suara melengking seperti dengungan. Ia hanya memiliki tangan kiri, dan ia menggunakan sikunya untuk memegang batang besi hitam dan mengunci gerbang. Tindakannya sangat sederhana,
tetapi butuh hampir 1 menit untuk menguncinya. Saat berikutnya, dia perlahan berbalik dan menatap Su Tang dengan mata redup anak kecil, apa yang kau tertawakan? Temboknya terlalu rendah. Aku tidak melihat gunanya kunci itu. Su Tang berkata lembut, itu bisa menghentikan seorang pria sejati, tapi tidak bisa menghentikan seorang penjahat. Haha, aku hanya ingin merasa tenang. Pria tua itu tertawa serak anak kecil, kau ini pria sejati atau penjahat? Kata-kataku sendiri tidak penting, kata Su Tang sambil tersenyum, terserah padamu. Kalau kau mendengarkanku, aku pria sejati. Kalau tidak, aku penjahat. Menarik, aku sudah lama tidak bertemu orang sepertimu di kota bulan gelap. Pria tua itu menyipitkan matanya. Apakah kamu dari puncak Qianqi? Apakah nama belakang musuh? Matamu tajam, kata Su Tang ringan. Gu Shenghui tidak akan mengkhianatiku. Dia tahu di mana aku berada dan ingin aku mati. Aku tidak punya pilihan selain membuat rencana yang bagus. Hehe, pria tua itu tertawa dan berkata, jangan tertipu oleh 2 kata baik dalam namanya, dia bukan orang baik. Nak, lebih baik kau berhati-hati di masa depan atau dia akan memakanmu bulat-bulat. Terima kasih atas pengingatmu, kata Su Tang. Serigala berkeliaran di dunia memakan daging, guk-guk berkeliaran di dunia memakan kotoran. Aku jelas serigala, tapi aku telah dipaksa menjadi guk-guk selama puluhan tahun. Aku lelah, benar-benar lelah. Pria tua itu mendesah dan berjalan perlahan menyusuri jalan. Batang besi hitam yang terjepit di antara tulang rusuknya terseret di jalan, menimbulkan suara gesekan yang memekakkan telinga. Jalan ini sudah tidak bisa dilalui lagi. Su Tang berdiri dan membersihkan debu yang berterbangan di tubuhnya. Aku hanya ingin bertemu terakhir kalinya dengan Ji. Suara lelaki tua itu semakin serak. Maaf, Su Tang mendesah. Menara Tianji menembakkan meriam sinyal berulang kali, dan suaranya yang memekakkan telinga terdengar dari kejauhan. Di lantai tertinggi halaman merah, jendela didorong perlahan, menampakkan wajah pucat. Memang, seperti yang dikatakan Ji Hao Hao dan Ding Yixing, Jin Cui Cui menjaga dirinya dengan sangat baik. Logikanya, ia, bersama Pak Tua Huai, Gu Shenghui, dan Chen Yuzi, semuanya adalah praktisi dari generasi yang sama, namun ia tampak seperti wanita berusia 30-an. Menggambarkannya seperti buah persik yang matang tidaklah berlebihan. Hanya mereka yang akrab dengan masa lalunya yang tahu bahwa Jin Cui Cui sudah matang hingga hampir membusuk. Lebih lanjut, meskipun teknik perawatan kecantikannya masih ada, itu adalah sebuah berkah. Jika teknik itu mulai memudar, ia akan berubah total menjadi wanita tua hanya dalam beberapa tahun, atau bahkan beberapa bulan. Ia diam-diam menghitung meriam sinyal, lalu tertawa, tetapi senyumnya bercampur duka dan kesedihan sedalam samudera. Meriam sinyal seharusnya menyampaikan informasi berdasarkan jumlah tembakannya, dengan 9 tembakan sebagai yang tertinggi, menandakan urgensi. Namun, kini meriam sinyal yang ditembakkan dari menara Tianji kacau balau, mencapai puluhan, jelas kekacauan telah terjadi. Gu Shenghui, Gu Shenghui, kamu telah datang sampai hari ini. Jin Cui Cui menghela nafas dan kemudian terdiam. Setelah sekian lama, Jin Cui Cui berbalik, berjalan ke kepala tempat tidur, dan dengan lembut membuka kotak rahasia di atasnya. Ada 2 belati di dalamnya. Ia meraih belati-belati itu dan dengan lembut menarik salah satunya. Cahaya pedang itu bagaikan air, dingin dan tenang. Seorang pria berusia 20-an, yang masih tampan bahkan dalam tidurnya, terbangun oleh suara Jin Cui Cui menghunus pedangnya. Ia membuka matanya yang mengantuk dan melihat cahaya pedang yang dingin. Ia terkejut. Saudari Jin, apa yang akan kau lakukan? Aku ada urusan. Jin Cui Cui berkata dengan tenang, Xiao Wu, kau sudah bersamaku selama beberapa tahun terakhir ini, dan aku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu. Halaman merah ini milikmu. Kau harus memperlakukan mereka dengan baik, mereka semua orang yang menyedihkan. Saudari Jin, apa yang terjadi? Pria itu tiba-tiba duduk. Jangan takut, aku di sini. Siapa dia? Siapa yang berani mengganggu halaman merah kita? Jin Cui Cui mengerutkan kening, mengabaikan pria itu, duduk di meja rias, memandangi wajahnya, lalu mengeluarkan kotak bedaknya. Gerakannya lambat dan hati-hati karena ia tahu ini mungkin terakhir kalinya ia berdandan. Kakak Jin, kenapa kau tidak bicara? Pria itu berkata dengan cemas, tunggu, aku akan segera memanggil saudara-saudaraku. Aku tidak tahu apakah kau akan mati jika kau mengurangi beberapa kata. Aku hanya tahu jika kau menambah beberapa kata, kau mungkin akan mati, kata Jin Cui Cui ringan. Kakak Jin, apa maksudmu? Tanya lelaki itu bingung. Lawanku adalah Ding Yixing, Ji Hao Hao, dan Tuan Su dari puncak Qianqi. Jin Cui Cui tersenyum. Bisakah kamu membantuku? Kau bercanda. Pria itu tercengang. Kak Jin, kau masih bangun. Aku sudah bilang jangan minum lagi, tapi kau tidak mau mendengarkan. Kata orang, kita bisa kaya raya dalam diam.
Tahu nggak maksudnya? Kita diam saja dan diam-diam dapat Red Courtyard ini. Lumayan juga, sih. Tapi jangan sampai kita tiba-tiba muncul dan bikin jijik di akhir cerita. Aku kesal banget, kesal banget. Apa yang kukatakan? Teriak pria itu, kau. Sebelum ia selesai berbicara, cahaya dingin menyambar ruangan, dan bekas darah muncul di leher pria itu. Darah mengucur deras dan jatuh seperti air terjun. Pria itu mencengkeram lehernya, dengan tatapan ngeri di matanya, lalu perlahan jatuh. Jin Cui-Cui kembali duduk di depan meja rias, merapikan riasannya, dan menyenandungkan lagu balada yang tak dikenal. Sebenarnya, Jin Cui-Cui tampak agak linglung saat itu, seolah-olah ia melihat kembali adegan masa kecilnya bermain di alam liar bersama Gu Senghui. Ia menggigit sehelai rumput hijau dan menatap Gu Senghui dengan penuh cinta, sementara Gu Senghui sedang memanggang telur burung untuknya. Saat itu, Gu Senghui penuh ambisi dan berbicara kepadanya tentang berbagai cita-cita, seperti menjadi praktisi tingkat suci, menjadikan kota bulan gelap sebagai tempat suci untuk berlatih yang dirindukan semua orang, mengajaknya berkeliling dunia, dan bahkan berkata bahwa ia akan membawanya ke surga paling misterius di dunia. Anak muda selalu punya banyak mimpi besar, tapi ketika mereka dewasa, mereka perlahan menyadari betapa jauhnya mereka dari mimpi itu. Namun dia sangat menyukainya di dalam hatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua yang dimilikinya akan menjadi batu loncatan bagi kebangkitan Gu Senghui. Setelah selesai merias wajahnya, Jin Cui-Cui berjalan ke vas bunga, memetik setangkai bunga merah kecil, dengan hati-hati meletakkannya di rambutnya di depan cermin, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Saat itu tengah hari, saatnya para gadis di halaman merah bangun. Gadis-gadis di koridor sesekali menyapanya, dan Jin Cui-Cui menjawab satu persatu, wajahnya setenang biasanya. Ia baru bernapas lega ketika keluar dari gerbang halaman merah. Kemudian ia mendengar suara gemerincing yang mirip dengan getaran rantai besi. Ia menoleh dan melihat seorang perempuan muda cantik berdiri sendirian di jalan, memegang cambuk panjang di tangannya, yang melingkari tubuhnya seperti ular. "Hei, adik kecil, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Jin Cui-Cui sambil tersenyum. "Kamu sudah berumur 70-an dan 80-an, tapi kamu masih sok dan bertingkah manis dan muda. Tidakkah menurutmu itu menjijikkan?" kata wanita itu dingin. Hal ini sudah dibahas di awal. Bahkan Ding Yixing dan Ji Hao Hao pun tidak yakin dengan kekuatan Jin Cui-Cui saat ini. Meskipun berada di peringkat ketiga, ia tidak bisa diremehkan. Jadi, mereka harus memprovokasi Jin Cui-Cui terlebih dahulu. Ketika orang marah, mereka akan selalu menunjukkan kekurangannya. Pada saat yang sama, medan perang Su Tang dan He Yuanzheng memasuki panggung yang sangat panas, dan Zhou Zhengbei bergegas menuju dermaga dengan prajurit pengembara yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar ada yang namanya momentum di dunia ini. Zhou Zhengbei hanya menemukan sekitar selusin pemimpin kelompok prajurit dan berkata langsung kepada mereka, "Guru ingin menghancurkan menara Tianji. Apakah kalian bersedia?" Akibatnya, semua prajurit berteriak keras. Situasi di kota bulan gelap begitu jelas sehingga siapapun yang masih belum memahaminya akan menjadi bodoh. Menara Tianji, keluarga Chen, grup Nuhai, dan keluarga Ding bertarung dengan sangat sengit, dan mereka untuk sementara berimbang. Oleh karena itu, masa depan kota bulan gelap tentu saja berada di tangan Qian Qifeng, yang selama ini menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan. Jika Tuan Su ingin menghancurkan menara Tianji, Gu Senghui tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Ia tidak punya pilihan selain berdiri di pihak pemenang. Terlebih lagi, ia telah berkontribusi kali ini, dan ketika puncak Qian Qi memilih prajurit untuk melindungi gunung di masa depan, mereka akan dapat berbicara untuknya. Boom! Pedang Dazeng milik Su Tang dan tongkat besi di tangan Lei Nu kembali berbenturan keras, lalu keduanya mundur bersamaan. Hanya dalam belasan tarikan napas, kedua belah pihak mengerahkan kekuatan spiritual mereka secara ekstrim, dan keduanya tak sanggup lagi menahannya dan butuh waktu untuk memperlambat tempo. Namun keseimbangan telah condong ke arah Su Tang. Su Tang tampak tenang, tubuhnya tegak, seolah pertempuran belum dimulai. Dada Lei Nu naik turun dengan hebat, wajahnya memerah, dan napasnya berat dan kasar, membuat orang khawatir paru-parunya akan pecah di saat berikutnya. Alam Su Tang sudah lama mendekati tingkat seorang Grandmaster, sementara Lei Nu sedang mengalami kemunduran. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama, tetapi Su Tang masih muda dan ia kembali normal hanya setelah beberapa kali penyesuaian napas, sementara Lei Nu merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan patah. Jika ia tidak bisa mengendurkan dadanya, ia pasti harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Usia lanjut bukan hanya duka bagi kaum wanita, melainkan juga bagi kaum pria. Lei Nu merasakan sedikit keputusasaan. Siapa di dunia ini yang mungkin bisa mengalahkan laju waktu? Di mana para praktisi tingkat suci dari ribuan tahun yang lalu itu sekarang? Surga di atas surga, hehe, omong kosong belaka. Mau istirahat sebentar? Tanya Su Tang sambil tersenyum. Anak kecil,
Jangan terlalu puas diri. Cepat atau lambat, kamu juga akan tua, kata Lei Nu perlahan. Heh, tatapan Su Tang tampak santai, tiba-tiba ia teringat langit berbintang yang luas, pohon kuno raksasa, dan dewa abadi yang mewariskan keahliannya kepada pohon kuno itu. Saat ini, ia penuh keyakinan akan masa depannya, meskipun ia tidak tahu dari mana keyakinan ini berasal. Ya, ia akan mencapai langkah itu. Kamu tidak mengerti, kata Su Tang ringan. Kata-kata Su Tang sangat sederhana, bagaikan seseorang yang telah mengalami pasang surut kehidupan, menghadapi seekor katak yang hidup di dasar sumur. Sebanyak apapun ia berkata, itu tak berarti. Lebih baik mengatakan 3 kata sederhana kau, tak mengerti. Menatap mata Su Tang, untuk sesaat, Lei Nu merasa sangat rendah hati, dan apa yang dikatakan Su Tang sangat menyentuh hatinya. Di momen tergelap dalam ingatannya, seseorang pernah mengucapkan kata-kata yang sama. Lei Nu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ya, aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti mengapa takdir mempermainkanku seperti ini. Aku sudah mencarinya selama 10 tahun, tetapi aku belum pernah mendengar kabarnya. Lalu aku berbalik dan mendapati dia telah menikah dengan orang lain. Aku tidak mengerti mengapa aku memperlakukan mereka seperti saudara, tetapi mereka meninggalkanku seperti sampah. Aku tidak mengerti mengapa aku rela menjadi guk-guk, tetapi mereka masih terus mendesak, bertekad untuk membasmiku. Aku tidak mengerti, mengapa aku harus mengerti. Suara Lei Nu semakin keras, dan akhirnya berubah menjadi raungan histeris, lalu dia berteriak basmi. Lei Nu mengayunkan batang besi di tangannya ke depan, dan momentum yang mengguncang bumi memberi orang ilusi bahwa batang besi itu telah mengembang ratusan atau ribuan kali dalam sekejap. Su Tang menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan tongkat ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Jika Lei Nu terus menyerang dengan kekuatan ini, ia pasti akan kalah bahkan jika ia melepaskan baju zirahnya. Dalam sekejap mata, Su Tang tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa mengangkat pedang Taiso untuk memblokir serangan batang besi itu. Ketika orang biasa bertarung satu sama lain, mereka akan menyadari bahwa menangkis lebih mudah daripada menghindar. Hal ini sejalan dengan struktur tubuh manusia, karena menangkis menggunakan otot yang jauh lebih sedikit daripada bergerak cepat. Faktanya, praktisi juga dibatasi oleh struktur tubuh manusia. Meskipun kecepatan Su Tang telah mencapai batasnya, serangan Lei Nu terlalu cepat dan ganas, dan ia mungkin tidak dapat menghindarinya. Instingnya membuatnya memilih tindakan balasan yang konservatif. Boom! Pedang Dazeng di tangan Su Tang hancur berkeping-keping oleh tongkat ini. Jiwa pedang Dazeng di otaknya bergetar hebat dan mengalami kerusakan serius. Su Tang terkejut namun tetap tenang, memanfaatkan kekuatan pantulan untuk melayang ke samping. Basmi! Lei Nu meraung lagi, dan mengejar Su Tang seperti bola meriam, memotong kepalanya dengan tongkat besi dengan kekuatan gunung Tai tanpa membungkuk. Su Tang mundur cepat, menarik busur tangisan malam dengan kedua tangan saat dia mundur, dan menembakkan 3 anak panah ke arah Lei Nu. Lei Nu mengayunkan batang besi di tangannya, menghancurkan anak panah yang ditembakkan Su Tang dan melompat lagi basmi. Gerakan tongkat Lei Nu memancarkan aura tragis ketakutan akan kematian yang tak kenal takut, dan setiap pukulan menjadi lebih cepat dan lebih ganas daripada sebelumnya. Matanya sebening kristal giok, tetapi kulitnya perlahan berubah menjadi abu-abu mematikan. Su Tang mundur berkali-kali, dan dalam sekejap mata ia telah mundur ratusan meter. Lei Nu bagaikan singa yang mengamuk, mengejarnya dari belakang. Batang besi itu beterbangan, mengaduk udara dalam radius puluhan meter di sekitarnya, membentuk turbulensi yang mendidih, memaksa Su Tang ke jalan buntu berulang kali. Namun, Su Tang mengandalkan kecepatan baju zirah sihirnya untuk selalu lolos dari situasi putus asa itu berulang kali. Jika guntur dan kilat berubah menjadi lautan yang mengamuk, maka Su Tang adalah burung laut yang berjuang untuk terbang di tengah badai, agak pantang menyerah tetapi juga agak malu. Fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan Lei Nu terus meningkat, seolah-olah merupakan kenaikan tanpa akhir, menjadi semakin intens, dan jangkauan fluktuasinya semakin melebar. Jika ada seorang kultivator hebat di sini, dia pasti akan terkejut dan terharu. Fluktuasi kekuatan spiritual yang terus meningkat dan sepasang mata yang menjadi sebening dan sejernih mata anak-anak jelas merupakan sebuah verifikasi dari sebuah terobosan. Su Tang tidak punya energi untuk merasakan apapun. Dalam pertempuran, 1 atau 2 pengalaman mendekati kematian saja sudah cukup mengasyikkan, tetapi ia selalu berjuang di ambang kematian. Jika ia kehilangan konsentrasi atau ceroboh sedikit saja, ia akan mati di bawah tongkat Lei Nu. Namun, mungkin karena suasana yang tragis, amarah membuncah di hati Su Tang. Mendirikan sekte di kota bulan gelap merupakan ujian berat baginya, dan ia tak boleh kalah dengan cara apapun. Lei Nu melompat ke udara lagi, mengangkat tongkat besi itu di atas kepalanya, tetapi tiba-tiba berhenti. Fluktuasi kekuatan spiritualnya telah mencapai titik tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang rasanya tak tertahankan.
Darah mengalir dari mulut dan hidungnya, bahkan sudut matanya berdarah. Saat berikutnya, tongkat Lei Nu mulai bergerak lagi, menghantam lurus ke bawah, tetapi gerakannya menjadi sangat berat dan kecepatannya melambat, atau lebih tepatnya, tampak melambat. Momentum dan gerakan Lei Nu memberi orang ilusi bahwa seluruh dunia akan terbelah dua oleh tongkat ini. Boom! Sebuah retakan lurus sepanjang puluhan meter muncul di jalan datar. Pasir dan kerikil mendidih dan menggelinding ke udara, hampir menutupi sosok Lei Nu. Aura yang dipancarkan Lei Nu saat ini tampak mengembun menjadi substansi, membentuk irama yang tidak dapat dijelaskan yang menyebar sangat jauh di udara. Di kejauhan, He Yuanzheng dan Zhao Zi secara bersamaan mundur dari kelompok tempur. He Yuanzheng tampak normal, tetapi Zhao Zi berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan, dengan darah merembes dari sudut mulutnya dan pakaiannya robek. Jelas bahwa ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. He Yuanzheng dan Zhao Zi menoleh ke arah asal suara napas itu. He Yuanzheng tampak terkejut, sementara Zhao Zi tersenyum tipis. Itu Lei Nu, kata Zhao Zi lembut, aku tidak menyangka Lei Nu bisa menembus kemacetan kali ini. Keberuntunganmu sungguh tidak bagus. Kemarahan petir, He Yuanzheng tampak sedikit bingung tuan. Dia tahu Su Tang telah memilih Lei Nu sebagai lawannya, tetapi dia tidak pernah menyangka Lei Nu akan menembus kemacetan di saat yang paling kritis dan dipromosikan menjadi leluhur agung. Sang Master dalam bahaya. Kembalilah, masih ada waktu, kata Zhao Zi sambil tersenyum. Keberuntungan kami memang buruk, tapi keberuntunganmu lebih buruk lagi. He Yuanzheng menoleh dan menatap Zhao Zi dengan tenang. Pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa jika Su Tang mengalami kecelakaan, ia harus memimpin. Sekalipun ia tidak bisa melindungi puncak Qianqi, ia harus membawa orang-orang itu keluar dari kota bulan gelap dengan selamat. Ini adalah tanggung jawabnya, tanggung jawab seorang teman. Jadi, meskipun ia tidak ingin menyakiti lawannya dari lubuk hatinya, ia tidak punya pilihan. Zhao Zi harus mati agar ia bisa membebaskan tangannya. Tidak heran saudara perempuan saya berkata bahwa begitu Anda mulai berlatih, Anda tidak dapat mengendalikan diri. Bahkan adikku, yang begitu kuat dan cerdas, sering mengeluh bahwa ia tidak punya pilihan, apalagi orang lain. Jadi, ketika orang itu meninggalkan ibunya yang sakit parah dan kedua anaknya yang masih kecil, dia tidak punya pilihan, bukan? Buat apa repot-repot pendendam? Dia menyalahkan orang lain, dia tidak rela dan merasa dirugikan karena hal-hal tidak mengenakan yang dialaminya, maka dia mengharapkan pelukan hangat dan aman, bukan? Itu juga karena aku belum dewasa dan belum cukup kuat. Tapi sekarang, seharusnya aku sudah dewasa. Melihat Zhao Zi di depannya, He Yuanzheng perlahan mengangkat tangan kanannya. Di depan halaman merah, Jin Cui-Cui menatap ke kejauhan, mendecak lidahnya berulang kali, aku tak menyangka si tua Lei Nu akan mengalami hari seperti ini. Haha, aku tak akan menyulitkanmu. Sebaiknya kau cepat lari. Mei Fei perlahan menoleh sambil menatap ke kejauhan. Irama kekuatan spiritual di udara bagaikan pedang tak terlihat yang menggantung di udara, yang bisa ditebas kapan saja. Tatapan tajam muncul di mata Mei Fei. Ia tahu bahwa dirinya agak bodoh dan tidak terlalu pintar, dan Su Tang sering bercanda tentang hal ini, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah seorang Grandmaster, dan tahu apa artinya menjadi seorang praktisi hebat sejati. Sudah berakhir, sudah berakhir. Selir Mei tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Jin Cui-Cui. Di dermaga, Gu Shenghui dan Chen Yuzi, yang sedang sibuk berlarian mencoba menolong orang, tercengang. Aura ini, apakah ini amukan petir? Gu Shenghui tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh ruangan rencana yang bagus. Sekalipun kau selicik rubah, kau takkan pernah menyangka bahwa Saudara Lei akan dipromosikan menjadi leluhur agung saat ini, kan? Hahaha. Chen Yuzi juga tertawa terbahak-bahak. Meskipun promosi Lei Nu menjadi leluhur agung juga merupakan ancaman bagi mereka, itu masih jauh lebih baik daripada sekarang. Wajah Ji Hao Hao dan Ding Yixing memucat. Mereka tahu apa artinya ini, tetapi begitu anak panah ditembakkan, tak ada jalan kembali. Mereka yang bisa mencapai ini sungguh kejam. Sebelum Lei Nu tiba, mereka akan berjuang demi uang mereka, dan menang sekali saja. Jika mereka mati, mereka akan mati bersama. Di ujung dermaga yang lain, Zhou Zhengbei seolah tak merasakan atmosfer di udara, dan masih berteriak serta berjuang. Bahkan, ia memahaminya lebih baik daripada siapapun. Ia telah dicap sebagai Qian Shifeng. Orang lain bisa mundur, pergi, dan menunggu, tetapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa berjuang sampai akhir. Di puncak Qianqi, Gu Suifeng tampak pucat sambil menatap kosong ke langit. Apakah ini terobosan Xiao He? Bukan dia. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di Fengshan, ia telah menyaksikan pemandangan serupa lebih dari sekali.
Praktisi yang telah dipromosikan menjadi leluhur agung akan memancarkan ritme spiritual dengan karakteristik yang sangat personal, dan kekuatan spiritual di udara menderu dan mendidih, yang jelas bukan karakter He Yuanzheng. Mata kecil si kecil yang tadinya berbinar-binar seketika menjadi sayu, lalu tiba-tiba ia berkata dengan gembira, ibu, masih hidup. Apa? Gu Suifeng bingung. Hidup, mungkinkah Su Tang memang sudah mati? Su Tang, yang berada di tengah pusaran, tampak kesulitan berjalan. Saat ini, Lei Nu bahkan tidak perlu bergerak. Napasnya yang menderu saja sudah cukup membuatnya tak bisa bergerak. Namun, entah mengapa, meskipun berada dalam situasi yang sulit, Su Tang tidak merasa takut. Tatapan yang ia berikan kepada Lei Nu dipenuhi dengan penghinaan yang datang dari lubuk hatinya. Lei Nu terjatuh ke jalan, terengah-engah, diikuti oleh batuk yang hebat, menyemburkan seteguk demi seteguk darah, mengotori tanah hingga menjadi merah. Seandainya itu terjadi beberapa tahun sebelumnya, seandainya tubuhnya tidak serusak sekarang, ia pasti sudah menjadi penguasa kota bulan gelap. Namun, tak banyak jika di dunia ini. Lei Nu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Su Tang. Ia memahami tatapan jijik di mata Su Tang, dan amarah kembali membuncah di dalam dirinya. Kemudian ia melangkah maju dan mengayunkan tongkat ke arah kepala Su Tang. Setelah aura yang dipancarkannya mencapai puncaknya, gerakannya pun menjadi lebih lambat dan tenaga tongkatnya pun tidak sekuat dulu lagi, sebab tubuhnya tidak sanggup menahan beban, bagaikan lilin yang tertiup angin, yang mungkin akan segera padam. Batang besi itu jatuh ke kepala Su Tang. Su Tang tak bisa bergerak, tetapi pupil matanya memancarkan aura yang tak terjelaskan. Di dalam otaknya, satu demi satu, lubang-lubang spiritual yang redup menyala. Terbukanya setiap lubang spiritual memberi Su Tang sedikit kekuatan. Dalam sekejap, 11 lubang spiritual menjadi hidup, dan bersama dengan 6 lubang spiritual yang telah terbuka, semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Meskipun gerakan Lei Nu jauh lebih lambat, itu hanya relatif. Dari saat ia mulai, batang besi berat itu akan mengenai kepala Su Tang paling lama dalam 1 detik. Ini adalah momen nyata, tetapi Su Tang punya cukup waktu untuk memikirkan banyak hal dan melihat banyak hal. Roh Night Crying Bow di otaknya tetap tidak berubah. Roh Soft Spear dan Inner Armor keduanya naik ke level 9, satu per satu, yang lain 2 per 2, tetapi keduanya tidak mencapai roh sempurna. Sepertinya, seperti Night Crying Bow, mereka ditakdirkan untuk tidak maju lebih jauh. Roh Taiso Sword, yang telah rusak, telah pulih, melonjak dari roh sempurna level 4 ke level 7. Roh topeng dan cincin dari komponen armor sihir juga telah menjadi roh sempurna, meskipun di level 1. Sejak dipromosikan menjadi Grandmaster, Su Tang memiliki keunggulan tak tertandingi dalam menyerap energi spiritual. Ia memiliki lebih dari cukup energi untuk melahap semua ramuan yang dirampoknya, dan Little Bit sering mengeluarkan buah spiritual untuk menyenangkannya. Sumber daya kultivasinya jauh lebih melimpah daripada murid inti dari 3 Tianmen utama. Namun Su Tang tahu bahwa perubahan dahsyat yang dapat terjadi dalam sekejap itu bukan disebabkan oleh kekuatan spiritual yang meluap-luap, juga bukan karena kondisi pikiran yang hampir mencapai terobosan, melainkan karena terbangunnya sesuatu yang dalam di dalam jiwa. Su Tang mengangkat tangan kanannya, dan pedang Taiso muncul kembali di tangannya. Di saat kritis, ia menangkis tongkat besi Lei Nu. Boom! Su Tang tidak bergerak sama sekali, sementara tongkat besi Lei Nu memantul tinggi ke atas, dan tubuhnya terhuyung mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya, dan kemudian mulai memuntahkan darah dalam seteguk besar. Su Tang baru saja naik dari Grandmaster ke Grandmaster. Jika ia menghadapi Grandmaster sungguhan, ia tetap tidak akan mampu melakukannya. Namun, tubuh Lei Nu berada di ambang kehancuran total, dan ia tidak bisa melepaskan kekuatan yang sebanding dengan Grandmaster. Su Tang melayang ke depan, pedangnya berkelebat, dan menusuk ke arah dada Lei Nu. Lei Nu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dalam penglihatannya, Su Tang berubah menjadi bayangan ganda, atau lebih tepatnya, bayangan hitam samar yang menutupi tubuh Su Tang. Melihat cahaya pedang mendekati tubuhnya, Lei Nu mengangkat tongkat besi itu sekuat tenaga. Tongkat besi itu awalnya dibelokkan oleh kekuatan yang tak diketahui, lalu cahaya pedang Su Tang kembali mengenai tongkat besi itu. Lei Nu tak mampu lagi menahan tongkat besi itu. Tongkat besi itu terlempar ke samping dan membuka pintu halaman yang tertutup rapat. Tubuh Lei Nu terlempar tanpa sadar, berguling beberapa kali di tanah, dan berjuang untuk bangkit. Ia tidak mengerti mengapa ia harus menanggung 2 serangan sementara lawannya hanya menusuknya sekali. Su Tang berjalan perlahan menyusuri jalan. Lei Nu menyipitkan matanya tajam dan menatap Su Tang lagi. Kali ini ia melihat dengan jelas bahwa memang ada bayangan hitam, yang mengikuti dan mengulangi setiap gerakan Su Tang. Misalnya, ketika Su Tang melangkah, asap hitam akan jatuh ke tanah terlebih dahulu, diikuti oleh kaki Su Tang. Bahkan pedang Su Tang pun memiliki bayangan ganda.
Pedang itu tampaknya mampu menyerap cahaya di sekitarnya dan begitu hitam sehingga tak dapat dihancurkan. Ujung pedang itu menjorok sekitar setengah inci lebih jauh dari pedang di tangan Su Tang. Melihat wajah Su Tang lagi, ia mendapati wajahnya tertutup topeng emas. Su Tang tidak menyerang, tetapi Lei Nu mundur 2 langkah lagi dan berkata dengan suara serak, apakah kau, seorang prajurit ibel? Prajurit sihir legendaris ini menakutkan bukan hanya karena ia memiliki domain kuat yang dapat memutus keenam indera, tetapi juga karena ia dapat memadatkan kehendaknya menjadi senjata spiritual, menggabungkannya dengan baju zirah sihir, dan memberikan baju zirah sihir tersebut kehidupan yang berbeda. Dengan kata lain, melawan seorang prajurit sihir sama saja dengan menghadapi 2 lawan yang menakutkan sekaligus. Lei Nu mengerti mengapa dia merasa diserang 2 kali. Su Tang mendesah pelan, persepsinya jauh lebih tajam daripada sebelumnya, dan ia seolah mampu melihat ke dalam jiwa kehidupan. Karena itu, ia melihat rasa sakit, penderitaan, penyesalan, dan kesedihan yang dialami Lei Nu. Setelah sesuatu terbangun, hatinya tiba-tiba terasa melunak. Setidaknya, ia kini merasakan belas kasih. Lelaki tua yang telah menderita begitu banyak kemalangan seharusnya tidak mati di jalanan. Satu pikiran dapat membuatmu menjadi seorang Buddha, dan satu pikiran juga dapat membuatmu menjadi seorang ibel. Setelah Su Tang memikirkannya, hembusan hangat bak musim semi menyebar ke segala arah, mengusir hawa dingin musim dingin. Gugusan rumput hijau zamrud tumbuh subur di celah-celah batu dan dinding. Bunga-bunga liar kecil berwarna-warni bermekaran, dan lapisan lumut hijau menyebar, menutupi lempengan batu dan noda darah yang ditinggalkan Lei Nu. Seluruh jalan panjang itu menjadi sangat indah dalam sekejap mata, penuh dengan nafas alami dan vitalitas. Su Tang kembali mendesah dan berjalan perlahan menuju Lei Nu. Lei Nu mengerahkan sisa tenaganya untuk menegakkan tubuhnya. Meskipun ia tak lagi memiliki senjata, bahkan tak bisa bernapas, dan maut telah memeluknya, ia tak akan menyerah. Ia akan mati berdiri. Inilah semangat pantang menyerahnya. Su Tang mengulurkan tangannya dan menamparkan kepala Lei Nu. Lei Nu tidak menghindar, hanya menatap kosong ke arah bunga-bunga liar dan rumput liar di pinggir jalan. Su Tang meletakkan tangannya di kepala Lei Nu, riak emas berkelebat, dan topeng ajaib itu menghilang. Terlihat wajahnya cepat lelah dan matanya kehilangan kilaunya. Tubuh Lei Nu membungkuk sedikit demi sedikit, dan dia tiba-tiba merasakan jantungnya, yang hendak berhenti berdetak, diselimuti oleh kehangatan yang tak terlukiskan, dan tubuh Yuko menjadi segar kembali. Pikiran Lei Nu menjadi kabur. Ia hanya tahu bahwa kehangatan itu menggerakkannya dan vitalitasnya membuatnya ingin menangis sekeras-kerasnya. Sudah lama sejak ia menjadi dewasa dan menolak untuk bergantung pada siapapun. Seberat apapun tekanan yang ia hadapi, ia tak sanggup menundukkan kepala. Namun saat ini, ia ingin meraih sesuatu dan kemudian menceritakan semua keluh kesahnya. Air mata mengalir deras di pipi Lei Nu yang berkerut. Tubuhnya semakin rendah, dan akhirnya ia bersujud di kaki Su Tang, tertidur lelap seperti anak kecil. Su Tang perlahan berbalik dan mengulurkan tangannya. Sebuah sulur merambat dari halaman di sebelahnya, melilit batang besi Lei Nu, dan meletakkannya di tangan Su Tang. Su Tang berjalan menuju puncak Qianqi. Lumut yang menutupi jalanan terus menggeliat, tampak seperti sungai hijau. Lei Fu, yang berbaring di sungai hijau, mengapung di sepanjang jalan. Ia tertidur lelap. Suasana hangat menyelimuti langkah Su Tang. Kemanapun ia melangkah, kehidupan memenuhi udara. Daun-daun muda yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari dahan-dahan, bergoyang tertiup angin. Rumput-rumput pun tumbuh dengan cepat. Tanaman rambat panjang maupun pendek menutupi dinding dan gerbang di kedua sisi jalan, membentuk lautan hijau yang luas. Aura kuat yang dipancarkan Lei Nu menghilang. Bagi sebagian orang di kota bulan gelap, itu memang bencana, tetapi bagi yang lain, itu membuat mereka bersemangat seperti darah ayam. Lei Nu sudah mati. Tuan Su menang. Tuan Su menang. Teriak Zhou Zhengbei putus asa, meskipun suaranya terputus-putus. Saudara-saudara, maju terus. Ding Yixing dan Ji Hao Hao yang tadinya diam pun ikut berteriak keras, dan keadaan pertarungan pun berbalik lagi. Banyak prajurit yang sebelumnya mempertimbangkan untuk mundur. Seorang kultivator hebat sudah cukup untuk mengendalikan situasi di kota bulan gelap. Jika mereka terus mengepung keluarga Gu dan Chen, mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban di masa depan. Hilangnya aura gemuruh menandakan bahwa puncak Qianqi memiliki lebih banyak praktisi yang kuat. Kejadewa keluarga Gu dan Chen tak terelakkan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah berjalan sekitar 1000 meter, Su Tang berhenti. Sesuatu di lubuk jiwanya kembali terdiam, tetapi kekuatan yang dimilikinya tidak lenyap. Indra perasanya menjadi jauh lebih tajam, dan dia dapat merasakan setiap perubahan yang terjadi di kota itu. Kembalilah, kata Su Tang lembut. Kembalilah, kembalilah. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan tampaknya melalui upaya mereka suara Su Tang dapat terdengar dari jauh. He Yuanzheng menukik turun dari udara,
dan tombak di tangan Zhao Zi telah melayang entah kemana. Ia berlutut dengan satu kaki dan tidak bisa berdiri untuk beberapa saat. Ia mungkin terluka parah. Jika pukulan He Yuanzheng tidak terhalang, ia pasti akan terbasmi di tempat. Di halaman, wanita itu melihat pemandangan mengerikan melalui celah pintu, dan bergegas keluar sambil berteriak ke arah Zhao Zi. Kembalilah, suara Sutang terdengar dari kejauhan. He Yuanzheng tertegun, dan niat membasminya langsung lenyap. Ia menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira tuan. Zhao Zi berhasil bangkit dengan susah payah saat itu. Ia ingin mendorong wanita yang memeluknya erat, tetapi tenaganya hampir habis dan ia gagal mendorongnya setelah beberapa kali mencoba. Kau sudah berusaha sebaik mungkin, kata He Yuanzheng lembut, apakah kegigihan yang kau sebutkan benar-benar sepenting keluargamu? Setelah berkata begitu, He Yuanzheng berbalik dan berjalan menuju puncak Qianqi. Di depan halaman merah, selir Mei mati-matian mengerahkan kekuatan spiritualnya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi ia bahkan tidak menyadari bahwa aura Lei Nu telah menghilang. Kembalilah, suara Sutang terdengar, dan selir Mei tertegun. Pada saat itu, Jin Cui memiliki banyak kesempatan untuk membasmi selir Mei di tempat, tetapi ia juga mendengar suara itu dan merasakan tekanan yang berat dan menyesakan, sehingga ia tidak berani melakukan apapun dan hanya mundur beberapa langkah. Mei Fei tiba-tiba menampakkan senyum manis, dan tanpa menyapa, dia melompat ke udara dan terbang menuju kejauhan. Mau apa lagi? Apa lagi? Teriak pria parubaya berbaju putih itu. Dari kota Hongye sampai Silibao, berapa banyak dari kami yang sudah kau basmi? Apa kau benar-benar ingin membasmi kami semua? Di sebuah halaman kecil, dua kelompok orang saling berhadapan. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Seorang pria parubaya berpakaian putih berdiri di tengah, dengan seorang pria dan wanita muda di belakangnya, dan 2 pria tua berdiri di atap di kedua sisi. Sementara pria parubaya berpakaian putih itu memarahi pihak lain dengan keras, ia melepaskan tirai cahaya biru air, menutupi dirinya. Ini adalah penghalang yang hanya bisa dimiliki oleh praktisi di atas tingkat Grandmaster. Namun, meskipun ia bertindak tegas, ada ketakutan yang tak terselubung di antara alisnya. Ia melepaskan penghalang itu bahkan saat bernegosiasi, seolah-olah ia sangat takut pada pihak lain. Fluktuasi aura yang dipancarkan pria parubaya berpakaian putih itu, dibandingkan dengan 2 lelaki tua yang berdiri di atap, bagaikan kunang-kunang dan bulan yang terang benderang. Sekilas, situasinya jelas pihak mereka memiliki keunggulan yang luar biasa. 2 perempuan sedang menghadang mereka. Salah satu dari mereka memiliki beberapa bekas luka di wajahnya, yang membuatnya tampak cacat. Ia bersembunyi di gerbang halaman. Ada juga seorang perempuan berpakaian hitam, berdiri diam di tengah halaman. Angin bertiup dari belakangnya, meniup rambutnya hingga berantakan, membuatnya sulit melihat wajahnya. Di depannya, di tanah, terdapat parang raksasa seukuran panel pintu. Parang itu berwarna hitam pekat, memberi orang rasa tertekan yang kuat. Bilahnya dilapisi benang sutra merah keemasan yang tak terhitung jumlahnya, menambah warna yang cemerlang. Lebih baik menyelesaikan perseteruan daripada menciptakannya. Nona Si, tolong lepaskan. Kita bisa dianggap memiliki hubungan yang baik, kata seorang pria tua sambil tersenyum kecut. Terlalu banyak darah yang tertumpah akhir-akhir ini, desah lelaki tua lainnya. Mereka jelas memiliki keuntungan, tetapi mereka kurang percaya diri saat berbicara dan tampak berhati-hati, seolah-olah mereka takut membuat pihak lain marah. Mau apa lagi? Haha, dasar tak tahu malu. Teriak perempuan berbekas luka itu. Saat Feixia dan Xiao Fang jatuh ke tanganmu, mereka memohon dengan putus asa. Apa yang kau lakukan? Mereka baru saja menikah, dan kau membasmi mereka. Siapa yang mengasihani mereka? Di mana Feixia? Wanita yang berdiri di tengah bertanya dengan lembut. Dia, sudah meninggal. Pria parubaya berpakaian putih itu menghindari tatapan orang lain. Di mana Xiao Fang? Wanita itu bertanya lagi. Dia sudah lama kabur, jawab lelaki parubaya itu. Wanita itu berhenti bicara, kelopak matanya sedikit tertunduk, menatap parang di depannya. Sesaat kemudian, sosoknya tiba-tiba melesat maju, seringan angin, secepat kilat, dan parang yang tertancap di tanah seakan lenyap. Sesaat kemudian, orang-orang dapat melihat cahaya pisau itu menyingkap tirai cahaya redup dan meluncur lurus ke arah pria parubaya itu. Pria kuat itu meraung dan mengangkat pedangnya untuk menghadapi cahaya pisau. Ia tidak ingin bertarung, tetapi ia tidak punya pilihan lain saat ini. Kedua lelaki tua yang berdiri di atap itu sangat marah. Sebagai 2 leluhur yang hebat, mereka pikir mereka bisa menyelesaikan perselisihan dengan mudah, tetapi mereka tidak menyangka pihak lain sama sekali tidak menganggap mereka serius dan mulai memukuli mereka tanpa ragu. Ini adalah penghinaan yang tak tertolerir. Tawa kecil terdengar entah dari mana. Kedua lelaki tua itu sudah mengaktifkan pembuluh darah spiritual mereka, tetapi tawa itu tiba-tiba merasuki tubuh mereka dengan cara yang tak terpahami,
menyebabkan kekuatan spiritual yang mereka aktifkan meleleh tanpa jejak dalam sekejap. Boom! Cahaya pedang membelah penghalang yang dilepaskan pria kuat itu, mematahkan pedangnya, dan menyapu seluruh tubuhnya. Cahaya pedang itu mengandung aura pembasmi yang luas dan tak terbatas, sehingga pria kuat itu tampak seperti ditabrak kereta api yang melaju kencang. Seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi muncrat daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan bagian tubuh manusia yang paling keras, kepala, hancur berkeping-keping. Hanya dengan satu pukulan, lelaki parubaya itu lenyap sepenuhnya dari dunia, hanya menyisakan kekacauan. Saudara laki-laki, aku akan melawanmu. Pria dan wanita muda di belakang mereka bergegas mendekat sambil meraung, dan cahaya pisau itu kembali menyala. Pria dan wanita muda itu langsung terperangkap dalam cahaya pisau itu, dan tubuh mereka diremukkan oleh roh jahat yang nyata seperti sebuah sat. Detik berikutnya, cahaya pisau menghilang, dan parang besar itu diletakkan diagonal di tanah. Darah yang tersisa di bilahnya perlahan menghilang, seolah diserap oleh sesuatu. Kedua lelaki tua yang berdiri di atap memandang sekeliling dengan ketakutan di wajah mereka. Terdengar desahan lagi, dan seorang pria tampan dan lembut yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun masuk dari luar halaman. Ia mengangkat kepala dan menatap kedua pria tua di atap dengan tatapan nakal. Saya ingat saya telah mencapai kesepakatan dengan tahta suci Helan dari Fengshan. Pria yang ramah itu tersenyum dan berkata, anak-anak muda zaman sekarang banyak yang mengamuk, jadi biarkan saja. Generasi yang lebih tua tidak boleh ikut campur. Kita juga harus memanfaatkan waktu ini untuk memikirkan dengan matang apa yang harus dilakukan di masa depan. Kedua pria tua itu terdiam. Tubuh mereka gemetar, dan getarannya semakin hebat, seolah-olah tikus melihat kucing. Meskipun mereka tidak saling kenal, mereka tahu siapa yang mengeluarkan dekrit itu bersama tahta suci Helan dari gerbang suci. Kau meremehkanku, atau meremehkan tahta suci Helan? Pria berbudi luhur itu menggelengkan kepala dan berkata, kalian orang-orang Laut Hijau terlalu sombong. Salah satu tetua mengira ia telah mengumpulkan informasi berharga. Mungkinkah altar Ibel bergabung dengan sekte suci untuk menghadapi Laut Hijau? Ia buru-buru berkata, kami bukan dari Laut Hijau. Bukan dari Laut Hijau. Haha, sudah puluhan tahun aku tak keluar rumah, jadi banyak yang tak mengenaliku. Pria ramah itu tertawa meremehkan diri sendiri lalu asalmu dari mana? Kami adalah para tetua dari Asosiasi 10 Leluhur, kata lelaki tua itu dengan hormat. Asosiasi 10 Leluhur. Berapa banyak leluhur agung yang ada di Asosiasi 10 Leluhur sekarang? Ada, 7 lagi. Pria tua itu tidak mengerti maksud lawan bicaranya, tetapi dia tidak berani berbohong, jadi dia harus menjawab dengan jujur. Mulai sekarang, tinggal 5 lagi. Pria ramah itu tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan mengambil sesuatu dari udara. Sebuah tangan hitam sebesar bukit muncul di belakang seorang lelaki tua. Bahkan sang leluhur agung pun tak sempat bereaksi sebelum ia dicengkeram oleh tangan raksasa itu. Kemudian, dengan serangkaian suara pupu, darah menyembur keluar dari kedua ujung tangan raksasa itu dan melesat puluhan meter jauhnya. Lelaki tua satunya menjerit aneh dan tiba-tiba melompat ke langit. Ia sama sekali tidak punya nyali untuk melawan. Pria lembut itu kembali mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuknya ke bawah seperti sedang menepuk lalat. Sebuah tangan hitam besar muncul di langit dan menepuk-nepuk pria tua yang melarikan diri itu. Tubuh pria tua itu meledak menjadi kabut berdarah, dan yang akhirnya jatuh ke tanah hanyalah gumpalan lumpur. Pria berbudi luhur itu perlahan berjalan mendekati wanita yang memegang pisau. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan lembut, kejahatan IBLmu hampir sempurna. Mantra yang kuajari adalah teknik spiritual yang paling cepat berkembang di dunia, tetapi juga memiliki kelemahan fatal. Tahukah kau apa itu? Wanita yang memegang pisau itu adalah Si Xiaoru. Ia tidak menjawab, dan tidak ada gejolak di matanya. Ia tidak terkejut maupun senang, tidak khawatir maupun takut. Ia hanya menatap pisau Tianxia-nya dengan tenang, bagaikan patung tak bernyawa. Hei, lagi pula aku kan guru besarmu. Bukankah seharusnya kau menatapku saat aku bicara? Pria lembut itu tampak sedikit marah. Kau tidak tahu cara menghormati gurumu. Apa kau ingin aku mengeluarkanmu dari sekte? Si Xiaoru masih tidak bergerak, seolah-olah dia tidak bisa mendengar apapun. Oke. Pria lembut itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, secerca kekhawatiran terpancar di matanya. Kau bahkan lebih cepat berkultivasi menjadi ibel daripada aku, tapi ini bukan hal yang baik. Artinya, kau pasti akan jatuh ke dalam penghalang ibel. Secara logika, Si Xiaoru seharusnya memikirkan sesuatu yang penting tentang masa depannya, dan matanya pasti akan berfluktuasi. Namun, Si Xiaoru tetap tak bernyawa seperti patung. Mungkin, ia benar-benar sudah tidak peduli lagi. Kekhawatiran di mata pria lembut itu semakin menjadi-jadi. Sebagai salah satu dari sedikit makhluk tertinggi di dunia kultivasi,
ia telah menyaksikan banyak sekali kehidupan dan kematian, serta telah mengungkap berbagai misteri. Oleh karena itu, ia dapat melihat masa depan si Xiaoru. Ketika ibel jahatmu mencapai kekuatan penuh, kau akan menghadapi lawanmu yang paling tangguh dirimu sendiri, bisik pria lembut itu, ibel jahat akan melenyapkan emosimu, dan kau akan merasa bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini pantas mati. Mungkin kau bahkan akan sampai pada kesimpulan bahwa kau akhirnya bisa melepaskan segalanya dan memulai Dao Agung, tapi, itu salah, sama sekali salah. Jika kau tak mengendalikan diri dan membiarkan roh jahat menggerogoti pikiranmu, cepat atau lambat, kau akan melupakan masa lalumu. Kau tak akan ingat asalmu, namamu, atau orang-orang serta peristiwa berharga yang pernah terlintas dalam hidupmu. Hanya satu kata yang tersisa di hadapanmu basmi. Teruslah membasmi. Pria lembut itu mendesah, nak, percayalah, itu jelas bukan yang kau inginkan. Kelopak mata si Xiaoru bergerak, tetapi hanya sesaat. Yin saja tidak dapat menghasilkan kehidupan, dan Yang saja tidak dapat berkembang. Hanya ketika Yin dan Yang silih berganti, urat-urat spiritual dan segala sesuatu dapat berkembang. Inilah jalan yang benar, jika tidak, tak ada yang akan bertahan. Pria yang lembut itu melanjutkan, kau memupuk energi ibel yang paling kuat dan ganas. Jika kau ingin melawannya, kau harus meninggalkan celah kecil di hatimu, yang diisi dengan hal-hal yang paling enggan kau lepaskan. Selama celah di hatimu ini tidak ditelan, energi ibel tidak akan pernah bisa mengendalikanmu sepenuhnya. Kegelapan di pupil si Xiaoru berkelebat, dan ia tiba-tiba teringat Yun Suais dan Yixianxia. Ia pikir ia sudah lama melupakan mereka, tetapi ketika gambar-gambar itu melintas di benaknya, ia menyadari bahwa apa yang telah ia bayar dan apa yang telah terjadi begitu tak terlupakan. Pria lembut itu tidak menyadari perubahan si Xiaoru. Tatapannya tertuju ke langit. Dahulu kala, ia pernah mengalami kebingungan dan rasa sakit yang sama. Roh jahat membuatmu tak berperasaan, jadi kau harus menemukan cara untuk membangkitkan emosimu. Roh jahat membuatmu kehilangan hasrat, jadi kau harus menyimpan kekhawatiranmu dan memikirkannya dari waktu ke waktu. Roh jahat membuatmu berhenti berpikir dan menjadi boneka yang hanya tahu cara membasmi. Jadi, sebelum setiap tindakan, kau harus menggunakan otakmu dan berpikir dengan saksama tentang mengapa kau melakukannya. Kamu juga sudah bertemu nenekmu. Dia tua dan jelek, kultivasinya rendah, pemarah, licik, dan jahat. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa aku begitu menyayanginya, menghormatinya, dan bahkan merasa sedikit takut padanya? Pria lembut itu tersenyum. Hehe, dengan karakterku, aku hanya perlu memberitahu sedikit, dan aku bisa dengan mudah memikat kultivator wanita manapun. Tapi dia satu-satunya di hatiku. Karena dia mengingatkanku pada masa mudaku. Setelah aku terluka parah oleh Helan Kongxiang, semua orang mengira kultivasiku hancur, tetapi dia tetap di sisiku dan tidak pernah meninggalkanku. Dia bahkan menyatakan perang kepada si Kongchuo untuk melindungi harga diriku. Dia hanyalah leluhur yang hebat. Ini bisa dianggap sebagai dukungan bersama, kan? Jadi, roh-roh jahat itu mustahil mengendalikanku. Jangan percaya pada kekosongan atau pencerahan. Mereka yang percaya bahwa hanya dengan memutus semua emosi dan keinginan mereka dapat menembus penghalang terakhir kini telah mati. Jika aku seperti mereka, aku bahkan tak akan mampu melewati Helan Kongxiang. Karena aku punya perasaan, karena aku punya sesuatu yang harus kulindungi, aku bisa memulihkan kultivasiku dan bahkan melampauinya pada malam menjelang pertempuran terakhir nenekmu dengan si Kongchuo. Guru, apakah Anda benar-benar punya karakter? Si Xiaoru tersenyum. Mungkin karena ia sudah terlalu lama kedinginan, senyumnya begitu indah dan menyentuh. Saya akan sampaikan kepada guru nenek apa yang Anda katakan. Hah, gadis kecilmu benar-benar bisa tertawa. Haha, apa yang kau katakan sekarang sedikit bernuansa duniawi. Pria lembut itu sedikit terkejut. Sejak ia mengajari si Xiaoru rahasia spiritual, ia belum pernah melihatnya tertawa sebelumnya. Kemudian ia menyadari apa yang dikatakan si Xiaoru dan hampir melompat, seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Apa katamu? Tua dan jelek, tidak terampil, pemarah, licik dan jahat, kata si Xiaoru sambil menghitung dengan jarinya, lalu berkata, Guru, apakah ingatanku benar? Gadis, apakah kau mencoba memaksaku untuk membereskan kekacauan ini? Aura pembasmi yang pekat memenuhi udara, lebih dingin dari es berusia 10.000 tahun dan lebih berat dari gunung-gunung yang menjulang tinggi. Zhou Qian di gerbang begitu ketakutan hingga ia menahan napas dan tubuhnya mulai gemetar. Si Xiaoru sama sekali tidak takut dan mengangkat tangannya. Tuan, saya pergi dulu. Zhou Qian, ayo kita kembali ke kota Hongye. Pria lembut itu tidak menghentikannya. Ia menunggu hingga si Xiaoru menghilang sebelum mengerutkan kening dan bergumam sambil berpikir, bagaimana mungkin gadis kecil itu tiba-tiba menjadi seperti ini. Dan itu terjadi terlalu cepat. Mungkinkah? Puncak Qianqi,
Su Tang bersandar di kursi malas dalam posisi paling nyaman dan malas, dan dia juga tenggelam dalam pikirannya. Manfaat dan bahkan arti penting kemenangan besar dalam pertempuran siang hari itu jauh lebih sedikit daripada wawasannya. Setelan sihir selalu membuatnya semakin kejam dan tirani. Ia harus menggunakan akal sehatnya untuk mengendalikan dan menahan diri dari waktu ke waktu. Namun, kekuatan pohon takdir kuno telah bangkit di lubuk jiwanya. Perpaduan keduanya memberinya pemahaman yang jelas tentang hitam dan putih. Salah satu kakinya berada dalam kegelapan, dipenuhi dengan niat membasmi, sementara kaki lainnya bermandikan sinar matahari, dipenuhi dengan belas kasihan. Kedua sifat ekstrim ini menyatu dalam dirinya. Su Tang mendesah dan matanya tertuju pada si kecil, yang sedang tidur nyenyak di atas meja batu. Dulu ia mengira si kecil sudah tumbuh dewasa, tetapi kali ini ketika ia kembali, si kecil menghambur ke sisinya dan tak mau melepaskannya, kembali pada obsesinya semula. Angin malam terasa agak dingin, dan meja batu itu tentu saja terasa lebih sejuk. Su Tang sedikit mengernyit. Pada saat itu, sehelai daun hijau terlepas dari dahannya dan perlahan melayang turun. Seolah kebetulan, daun itu jatuh menimpa si kecil, menyelimutinya seperti kain. Secercah inspirasi tiba-tiba muncul di benak Su Tang. Ia khawatir si kecil akan masuk angin. Jika ia melakukannya sendiri, atau memusatkan kekuatan spiritualnya dan memetik sehelai daun hijau, itu akan dianggap sebagai teknik. Namun, ia hanya berpikir, dan aturan serta lintasan seluruh dunia seakan berubah. Kemudian, daun hijau itu pun gugur secara otomatis dan melindungi si kecil. Inilah cara yang luar biasa. Ada jurang yang sangat besar, bahkan nyaris tak terhingga, antara seni dan Tao, karena keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Seberapapun hebatnya orang yang pertama, dia hanyalah bidak catur di papan catur, sedangkan orang yang kedua adalah tangan yang mengendalikan papan catur. Momen inspirasi itu hanya sekilas berlalu, lalu lenyap. Su Tang tidak dapat menahan napas, memejamkan mata, dan mengingat serta mencari dalam benaknya, tetapi inspirasi itu telah lama lenyap tanpa jejak. Su Tang tahu artinya, tetapi karena kurangnya perbandingan, dia tidak yakin berapa tinggi yang telah dicapainya saat itu. Helan Kongxiang meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan melangkah ke dunia setelah surga, semuanya demi mengejar jalan agung itu. Helan Kongxiang sedang mengejarnya, tetapi Su Tang telah menyentuhnya. Baik dengan bantuan kekuatan eksternal maupun persepsi batin, hal itu tidak memengaruhi hasilnya. Saat ini, ia meninggalkan semua praktisi di dunia. Sayangnya kekuatannya masih jauh dari cukup. Pada saat ini, sesosok bayangan gelap berjalan keluar dari gerbang halaman. Ia hanya berlengan satu dan tampak tua. Ia adalah Lei Nu, yang telah sadar kembali. Su Tang masih berjuang mengejar inspirasinya yang hilang. Saat Lei Nu pertama kali melihat Su Tang, ia tertegun. Meskipun inspirasinya telah sirna, sisa kekuatan yang dihasilkan saat itu masih ada. Lei Nu telah mencapai tingkat leluhur agung, dan persepsinya menjadi sangat tajam. Di matanya, sosok Su Tang hampir seperti langit dan bumi, yang membuatnya ingin berlutut, dan ia tidak menolak keinginan ini. Pelayan tua ini berterima kasih padamu karena telah memperpanjang hidupku. Lei Nu berlutut dengan kedua lututnya dan berkata dengan hormat. Su Tang tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Lei Nu. Sesaat kemudian, tatapannya beralih ke sebuah berkas di atas meja batu. Ia berkata lembut, Lei Nu, biarlah masa lalu berlalu. Lei Nu terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, ya. Lei Nu tidak lalai dengan sengaja. Begitu seseorang berjanji, ia akan menepatinya tanpa syarat, jadi ia harus memikirkannya terlebih dahulu. Aku mendapat beberapa pil transformasi dari Menara Tianji hari ini. Su Tang menambahkan, kondisi pikiranmu sangat tidak stabil. Sembuhkan lukamu dulu, baru aku akan memberimu pil transformasi itu. Ya, jawab Lei Nu lagi, dan kali ini dia menjawab dengan cepat karena dia tidak perlu memikirkan apapun atau mengungkapkan rasa terima kasih. Besok, Ding Yixing dan Ji Hao Hao akan datang ke puncak Qianqi untuk membahas dampak kota bulan gelap. Su Tang berkata, kota bulan gelap sudah terlalu lama kacau, dan sudah cukup banyak orang yang tewas. Sudah waktunya untuk memulihkan stabilitas. Kalau memungkinkan, kau juga boleh ikut. Lagi pula, kau sudah lama tinggal di sini, dan kau pasti lebih mengenal kota bulan gelap daripada aku. Ya, jawab Lei Nu. Kalau tidak salah, Ji Hao Hao pasti menginginkan dermaga, Ding Yixing pasti menginginkan toko-toko keluarga Chen, dan rumah lama keluarga Chen, Menara Tianji, mereka tidak akan ikut campur. Su Tang berkata, apa kau punya ide? Orang-orang yang mencari nafkah di laut hidup sangat keras. Mereka bertekad untuk mendapatkan dermaga itu. Kalau kita hancurkan mereka, mungkin akan ada masalah lain, kata Lei dengan marah. Aku tak menyangka kau ternyata orang yang sentimental dan mau bicara atas nama Engri Sea Group. Su Tang tersenyum. Tuan, jika Anda meminta saya untuk menurunkannya,
saya akan menurunkannya, kata Lei dengan marah. Lalu, bagaimana dengan Ding Yixing? Tanya Su Tang. Ding Yixing tidak punya ambisi, dia hanya ingin mencari nafkah dengan berspekulasi. Tuan, dengan menyetujui permintaan Ding Yixing, Anda sudah berhasil memenangkan hatinya, kata Lei dengan marah. Lagi pula, meskipun pelayan tua ini tidak kompeten, berkat perhatian Anda telah menyelamatkan saya dari kesulitan besar dan mencapai ranah leluhur yang agung. Jika mereka berani melakukan tindakan yang tidak diinginkan, Anda hanya perlu mengatakan sepatah kata, dan saya akan bertindak atas nama Anda. Sekalipun mereka memiliki 100 dermaga dan menduduki semua toko di kota, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Su Tang terdiam sejenak, lalu berkata pelan, sudah malam, dan kau terluka lagi. Kembalilah dan istirahatlah. Suara lirih Lei Nu menghilang di balik gerbang halaman, dan mata Su Tang kembali tertuju pada berkas kasus. Berkas itu berisi informasi rahasia yang dicari Zhou Zhengbei dari Menara Tianji. Berkas itu mencatat secara detail pertumbuhan dan perkembangan beberapa kekuatan besar di Kota Bulan Gelap, serta kepribadian dan spesialisasi para tokoh inti. Dari berkas kasus ini, terlihat bahwa Gu Shenghui juga orang yang cakap. Sayangnya, ia tidak mampu mengendalikan keserakahan batinnya dan justru ingin merebut urat nadi spiritual puncak Qianqi. Bagi Su Tang, ini adalah kontradiksi mendasar dan mustahil untuk mencapai rekonsiliasi. Maka, ketika hatinya melunak, ia memiliki kesempatan untuk menghentikan konflik, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Dalam berkas kasus tersebut, Su Tang melihat kisah hidup tiga bersaudara Lei Nu, Han Dinghai dan Ji Hao Hao. Pendahulu kelompok Laut Mara adalah sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Lei Nu, Han Dinghai, dan Ji Hao Hao. Saat itu, Kota Bulan Gelap masih kacau, dan keluarga Huai bukanlah keluarga terkuat di Kota Bulan Gelap. Huai bersaudara sedang bertempur hidup mati dengan Tuan Jin dari Menara Tianji. Para prajurit pengembara ini menjalani kehidupan yang menyedihkan dan tanpa perlindungan. Mereka tidak hanya dieksploitasi oleh beberapa kekuatan besar, tetapi mereka juga harus waspada terhadap ancaman dari kelompok mereka sendiri. Beberapa prajurit pengembara pergi ke laut dan bergabung dengan murka laut, yang menyebabkan perkembangan murka laut yang pesat. Perjuangan di Kota Bulan Kegelapan juga mencapai momen paling kritisnya. Akibatnya, kegagalan mundur memengaruhi arah seluruh Kota Bulan Kegelapan. Tuan Jinda sedang mengasingkan diri untuk mencapai alam leluhur agung, tetapi terjadilah penyimpangan yang serius. Mengetahui bahwa hidupnya akan segera berakhir, ia terbang ke puncak Qianqi larut malam dan berbicara secara rahasia dengan beberapa saudara dari keluarga Huai. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi keesokan harinya, Menara Tianji dan keluarga Huai mengumumkan aliansi mereka. Bulan berikutnya, Huai bersaudara menunjukkan kekuatan mereka dan menaklukkan seluruh Kota Bulan Gelap. Setelah itu, Tuan Jin meninggal dunia. Huai bersaudara secara pribadi memimpin pemakaman dan mendukung Jin Cui Cui untuk mengambil alih kendali penuh Menara Tianji. Saat itu, Jin Cui Cui masih sangat muda. Tanpa dukungan keluarga Huai, ia mungkin tidak akan bisa duduk kokoh di singgasana. Kembalinya Kota Bulan Gelap dari kekacauan menuju stabilitas berdampak besar pada bajak laut Laut Marah. Lei Nu percaya bahwa menjadi bajak laut tidak memiliki masa depan. Alasan mereka bisa lolos di masa lalu adalah karena Kota Bulan Gelap terlalu kacau. Kini setelah keluarga Huai mengambil alih situasi bajak laut Laut Marah menjadi sangat berbahaya. Terus terang, bajak laut adalah sekelompok hama. Mereka tidak melakukan pekerjaan produktif dan hanya menjarah di mana-mana. Kehidupan seperti ini tidak akan bertahan lama. Setelah kerusuhan sipil di Kota Bulan Gelap mereda, keluarga Huai akan mengambil tindakan terhadap kelompok Laut Marah. Jika dia mendekati keluarga Huai sekarang dan menyerahkan hidupnya sebagai perampok, dia tidak hanya dapat mencegah bencana, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjadi anggota inti Kota Bulan Gelap. Lei Nu adalah orang yang cepat marah. Setelah pemikirannya berubah, ia mengambil tindakan drastis. Ia mengeluarkan serangkaian hukum ketat untuk mengendalikan para prajurit kelompok Laut Marah dan melarang mereka melaut untuk merampok karavan pedagang. Namun, setelah bertahun-tahun menjadi bajak laut, banyak dari mereka yang mengembangkan kebiasaan buruk. Mereka merasa Lei Fu mengganggu kebebasan mereka dan sangat tidak puas, termasuk Han Dinghai, orang kedua di Komando Angry Sea Group. Sesuai janjinya, Lei Nu mengeksekusi bajak laut yang melanggar perintahnya satu persatu. Serangan paling brutalnya melibatkan pembasmian 22 orang sekaligus. Ji Hao Hao pernah berkata bahwa Lei Nu adalah orang yang kejam, mengkritik saudara-saudaranya dengan keras dan membasmi orang-orang dengan mudah. Dari sudut pandang bajak laut, pernyataan ini tidak berlebihan. Han Dinghai, wakil komandan grup Laut Marah, akhirnya tak tahan lagi. Ia menyukai kehidupan di laut dan tak ingin pergi ke darat untuk menanggung masalah keluarga Huai. Ia dan Lei Nu beberapa kali bertengkar. Yang satu ingin mempertahankan jati dirinya,
sementara yang lain percaya bahwa tren umum harus berubah, dan keduanya tak mampu meyakinkan yang lain. Namun persaudaraan tetap ada, hanya saja terjadi pertengkaran, dan mereka berdua tahu bagaimana mengendalikan amarahnya. Seiring berjalannya waktu, posisi kota bulan gelap keluarga Huai semakin stabil. Gu Zhenghui mengambil alih menara Tianji, dan keluarga Chen serta keluarga Ding muncul sebagai kekuatan baru, menggantikan beberapa kekuatan lain yang menolak bekerja sama dengan keluarga Huai. Lei Nu semakin cemas. Ia merasa jika ia tidak menginjakkan kaki di daratan, kota bulan gelap tidak akan lagi memiliki tempat yang sah bagi kelompok Laut Marah. Lei Nu sering mengunjungi kota bulan gelap untuk mencurahkan masalahnya kepada saudara-saudara Huai dan Bintang yang sedang naik daun, Gu Zhenghui. Gu Zhenghui mudah diajak bicara, seorang tuan muda yang murah hati dan sopan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi pada keluarga Huai. Demi gengsi yang lebih besar, keluarga Huai memutuskan untuk membasmi sarang macan tutul api yang merusak gunung lava. Namun, misi tersebut gagal, dan salah satu anggota keluarga Huai tewas dalam kobaran api. Tetua keluarga Huai yang saat itu masih muda, patah hati atas kematian saudaranya, melampiaskan amarahnya kepada Lei Nu, mencaci makinya, dan memberinya tenggat waktu jika kelompok Nuhai tidak membuat pernyataan yang jelas, kota bulan gelap akan menganggap mereka musuh. Han Dinghai, wakil komandan pionir Laut Marah, juga sangat tertekan. Ia membawa anak buahnya ke kota untuk minum dan melampiaskan amarahnya. Ia kebetulan melihat putri seorang nelayan yang cantik dan kembali ke kebiasaan lamanya, merebutnya. Ji Hao Hao berbohong tentang hal ini. Gadis itu, Wei Yuqiu, tidak dikejar oleh Han Dinghai, tetapi dibawa pergi dengan paksa. Lei Nu tersambar petir saat melihat Wei Yuqiu. Ketika Han Dinghai yang mabuk mengetahui bahwa gadis yang baru saja diperkosongnya adalah kekasih muda yang telah dicarinya selama bertahun-tahun, ia begitu ketakutan hingga melarikan diri semalaman. Ji Hao Hao berbohong lagi, jadi Lei Nu tidak meminta Han Dinghai melakukan tugas yang mustahil itu. Han Dinghai punya ide bagus, saudara laki-laki ibarat anggota tubuh, dan perempuan ibarat pakaian. Ia bisa menunggu sebentar, menunggu bosnya tenang, lalu ia kembali mengakui kesalahannya, dan mereka tetap bersaudara. Namun, Han Dinghai meremehkan pentingnya Wei Yuqiu, apalagi tenggat waktu yang ditetapkan oleh lelaki tua dari keluarga Huai itu semakin dekat. Setengah bulan kemudian, Han Dinghai kembali dan berlutut untuk mengakui kesalahannya kepada Lei Nu. Lei Nu tiba-tiba menyerang dan membasmi Han Dinghai di tempat. Semua orang di grup Nuhai panik melihat kejadian ini. Di mata mereka, Lei Nu telah menjadi tiran total. Bahkan wakil komandan Han Dinghai pun bisa dibasmi. Siapa lagi yang tidak bisa dibasmi Lei Nu? Pikiran orang-orang mulai berubah, dan banyak yang bersiap untuk diam-diam meninggalkan kelompok Nuhai. Pada saat inilah, Ji Hao Hao muncul. Nama aslinya adalah Ji Hao, dan ia selalu pandai berdamai. Setiap kali Lei Nu dan Han Dinghai berselisih, ia selalu berusaha menengahi, memberitahu Lei Nu bahwa saudara kedua punya ide sendiri, dan memberitahu Han Dinghai bahwa saudara tertua melakukan itu untuk semua orang, dan sebagainya. Kemudian, Han Dinghai menggodanya dan berkata, "Kamu orang baik. Kenapa kamu tidak memanggilku Ji Hao saja mulai sekarang? Ada kata baik di dalamnya." Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Ji Hao Hao. Berkas kasus Menara Tianji hanya mencatat kejadian sedetail mungkin. Saat itu, Ji Hao Hao hanya menggunakan beberapa patah kata untuk mengumpulkan kembali para bajak laut yang tercerai-berai, lalu melancarkan serangan dan mengepung kapal perang tempat Lei Nu berada. Pertempuran itu berlangsung berat sebelah. Lei Nu telah ditinggalkan oleh teman-teman dan kerabatnya di kelompok Laut Marah, terutama para prajurit yang tidak puas dengan kritik keras Lei Nu dan berkumpul di bawah Han Dinghai. Mereka bergegas maju dan mengikuti, serta menerobos pertahanan kapal utama dalam sekejap mata. Pada akhirnya, Wei Yuqiu basmi diri, Lei Nu melarikan diri, dan Ji Hao Hao menjadi pemimpin grup Nuhai. Sebenarnya, selama beberapa dekade terakhir, Ji Hao Hao telah menempuh jalan yang sama dengan yang semula direncanakan Lei Nu, tetapi Ji Hao Hao mengambil langkah yang sangat lambat, tidak hanya menghindari konflik internal, tetapi juga mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Berkas kasus tersebut juga mencakup Jin Cui Cui, Chen Yuzi, mantan kepala keluarga Chen, Chen Taibao, tetua keluarga Huai, dan beberapa saudara laki-laki keluarga Huai. Mereka semua adalah tokoh besar yang pernah memanggil angin dan hujan di kota bulan gelap. Oleh karena itu, berkas kasus yang kurang dari 100 halaman ini membuat Su Tang merasa sangat terbebani. Ini adalah cinta, kebencian, dan dendam dari para tetua generasi sebelumnya seumur hidup. Menilai hanya berdasarkan baik dan jahat, benar dan salah, akan terasa dangkal. Kota bulan gelap sendiri telah melahirkan begitu banyak tokoh luar biasa. Berapa banyak tokoh luar biasa yang ada di seluruh dunia kultivasi? Su Tang mendesah dalam hati. Saat matahari mulai terbenam, selir Mei berjingkat-jingkat ke halaman belakang dan melihat Su Tang bersandar diam di kursi malas, memegang berkas kasus.
Ia tampak agak lesu. Selir Mei sedikit terkejut dan bergegas maju sambil memanggil, "Tuan." Ada sesuatu. Su Tang melirik selir Mei, lalu melemparkan berkas kasus itu ke meja batu. Energi spiritual puncak Qianqi menjangkau area yang semakin luas. Jika Anda ingin berlatih, Anda tidak perlu datang ke sini secara khusus. Anda bisa melakukannya di halaman rumah Anda sendiri. Kecuali Su Tang dan He Yuanzheng yang sering datang ke sini untuk menemani Xiao Budian, orang lain biasanya tidak datang ke sini kecuali mereka tidak ada urusan. Namun, Su Tang datang ke sini karena ia menganggap Xiao Budian sebagai anaknya sendiri, dan He Yuanzheng tetaplah seorang anak kecil. Bao Bei bilang Ding Yixing dan Ji Haohao sudah sampai di kaki gunung, kata Mei Fei. Ia melirik ekspresi Su Tang dan berkata, "Tuan, Anda terlihat kurang sehat. Apa Anda tidak istirahat kemarin?" "Aku membaca beberapa hal dan memikirkan beberapa hal." Su Tang menguap sambil berbicara. Baru kemudian ia menyadari bahwa ia sedikit mengantuk. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya Mei Fei penasaran. "Dulu aku berpikir semua orang bisa dibedakan berdasarkan benar dan salah, kesetiaan dan pengkhianatan, baik dan jahat. Tapi ketika aku memikirkannya kemarin, aku tiba-tiba menyadari bahwa semua itu tidak ada gunanya," kata Su Tang lirih. Mei Fei sedikit mengernyit, dia tidak mengerti. "Apa kau tidak mengerti?" Su Tang tersenyum. "Sebenarnya, aku sendiri juga belum menemukan jawabannya. Aku masih agak bingung." "Tuan, Ding Yixing dan yang lainnya sudah sampai di kaki gunung. Sebaiknya Tuan beristirahat dulu. Karena Tuan belum bisa memahaminya, jangan terlalu dipikirkan," kata Mei Fei. "Kau benar," kata Su Tang, lalu menepuk kakinya duduk di sini. Mei Fei terkejut lagi, lalu dia melirik Su Tang dan duduk diam di pangkuannya. Su Tang nampaknya mendengarkan perkataan Mei Fei, memejamkan mata dan beristirahat, mengambil waktu untuk beristirahat, sementara Mei Fei sedikit kebingungan, jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa saat, Mei Fei memanggil dengan suara yang agak canggung dan gelisah, "Tuan." Su Tang mengulurkan tangan dan meraih lengan Mei Fei. Dengan tarikan lembut, Mei Fei jatuh ke pelukan Su Tang. Saat itu, ia merasa jantungnya hampir copot dari tenggorokannya. Mei Fei ditangkap dan dibawa ke istana Baihua saat ia masih muda. Ia tumbuh besar bersama para wanita itu dan tidak tahu banyak tentang hal-hal duniawi. Ia hanya tahu bahwa jika ia berperilaku baik, leluhur akan memberinya makanan lezat dan hal-hal menyenangkan, serta memberinya kekuasaan untuk mengelola para saudari itu. Jadi, satu-satunya tujuannya adalah menyenangkan leluhur. Itu adalah naluri bertahan hidup. Setelah berada di sisi Su Tang, ia perlahan menemukan banyak perbedaan. Misalnya, Su Tang menertawakannya karena tidak memiliki pengalaman bertempur, tetapi ketika menghadapi konflik, ia lebih suka bertempur dengan dada terbuka daripada membiarkannya bertindak. Awalnya, ia mengira Su Tang suka bersikap berani dan agresif, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ternyata tidak demikian. Bukan hanya dirinya, Su Tang diam-diam melindungi semua orang, termasuk Bao Lan, Bao Bei, dan lainnya. Yang paling diingatnya adalah tamparan keras yang diterimanya saat menipu para praktisi Sekte Hongyang. Ia belum melepaskan kekuatan spiritualnya saat itu, dan tamparan itu sangat menyakitkan, meninggalkan bekas sidik jari berdarah. Jika itu leluhurnya, ia pasti sudah memukulnya. Ketika leluhur itu marah, ia bahkan mengeksekusi para saudari di istana. Su Tang tampak merasa bersalah, sering melirik wajahnya setelahnya. Ia juga beberapa kali menegurnya untuk menjelaskan bahwa situasinya berbahaya dan untuk menghindari kecurigaan anggota Sekte Hongyang, ia harus memukulnya lebih keras. Namun, ia sebenarnya tidak butuh penjelasan. Masih banyak detail kecil. Dia tahu dia agak bodoh, tapi dia bukan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dia bisa merasakan dan mengingatnya secara alami. "Nona Wen," kata selir Mei dengan suara rendah. "Seharusnya dia sudah tahu isi pikiranmu sejak lama, kalau tidak, dia tidak akan selalu mempersulitmu." Su Tang tersenyum. Wajah Mei Fei memerah. Ia pikir ia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia telah ketahuan. "Kamu dulu Grandmaster, dan aku agak munafik dan peduli dengan reputasiku. Aku tidak ingin orang-orang mengira aku gigolo." Su Tang berkata sambil tersenyum, "Meskipun gigolo itu enak, aku bukan orang seperti itu." Pada saat ini, ibu kecil itu akhirnya terbangun, merangkak keluar dari bawah dedaunan hijau, dan berteriak, "Apa itu nasi lembek? Enak? Ya, aku mau makan." Su Tang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kehilangan kata-kata omong kosong. "Apa yang kau bicarakan?" Melihat ekspresi Su Tang, si kecil salah paham dan mengira nasi lembek itu sangat berharga, jadi ia enggan melepaskannya. Ia langsung terbang ke sisi Su Tang, meletakkan tangannya di telinga Su Tang, dan berteriak berulang kali, "Makan, makan, makan." Su Tang tidak punya pilihan. Putri sulung puncak Qianqi berteriak-teriak ingin menjadi gigolo. Jika orang lain mendengarnya,
itu akan memalukan. Namun, tidak ada cara untuk menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada Xiao Butian. Mei Fei, turunlah gunung dan beli sekantong marshmallow nanti, kata Su Tang. Ya, Mei Fei menjawab sambil menahan tawanya. Aku tidak mau permen, aku mau nasi lembek, protes si kecil. Apa yang kau tahu? Pernahkah kau makan marshmallow? Tanya Su Tang dengan wajah datar, marshmallow itu cuma nasi lembek. Oh, si kecil melepaskan tangannya. Ia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ia sudah menang. Jika ia terus berbuat curang, ibunya mungkin akan benar-benar marah. Lebih baik berhenti selagi ia masih unggul. Namun, gadis kecil itu akhir-akhir ini sering ditipu oleh Su Tang dan perlahan-lahan mulai belajar. Ia jatuh terduduk di meja, menggigit jari kelingkingnya, menatap Su Tang, menatapnya sejenak, tetapi tidak melihat apa-apa, lalu mengalihkan pandangannya ke Mei Fei. Mei Fei tidak pandai menyamar sebagai Su Tang, tetapi ia tahu cara mengalihkan pembicaraan. Ia segera berdiri dan berkata, Tuan, Ding Yixing dan Ji Hao Hao seharusnya sudah menunggu di aula depan sekarang. Baiklah, Su Tang akhirnya meninggalkan kursi malasnya dan berjalan perlahan menuju gerbang. Di aula belakang, Gu Suifeng dan Lei Nu berdiri di kedua sisi, keduanya menunggu Su Tang. Lei Nu seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, matanya mengawasi hidungnya mengawasi jantungnya, tak bergerak. Namun, Gu Suifeng tampak agak tidak jujur, berjalan mondar-mandir, entah mencuri pandang ke arah Lei Nu atau matanya bergerak-gerak tanpa henti. Melihat Su Tang, Gu Suifeng bergegas maju dan berkata, Tuan, saya punya beberapa kata yang saya tidak yakin apakah harus saya katakan atau tidak. Kita baru kenal beberapa hari, dan kau belum kenal aku. Silakan saja, kata Su Tang sambil tersenyum, kita ngobrol sambil jalan. Puncak Qianqi mencakup area yang luas. Dengan kecepatan berjalan rata-rata orang, dibutuhkan setidaknya 7 atau 8 menit untuk berjalan kaki dari aula belakang ke aula depan. Tuan, jika Anda mengalami situasi yang sama di kemudian hari, Anda tidak perlu datang langsung. Cukup tunjuk seseorang untuk menggantikan Anda, kata Gu Suifeng. Lagi pula, sebagian besar tahta suci di Pengshan juga melakukan hal yang sama. Oh, tanya Su Tang. Pertama, ada ruang untuk bermanuver. Kita semua bisa membuat kesalahan, tetapi Anda tidak bisa, atau gengsi Anda akan rusak. Gu Suifeng berkata, jika seseorang yang Anda tunjuk sebagai pengganti Anda membuat kesalahan, itu adalah ketidakpedulian mereka, dan Anda dapat meminta pertanggungjawaban mereka. Jika mereka melakukannya, itu adalah mata Anda yang jeli. Dan apapun pihak yang Anda pilih, Anda akan selalu menyinggung pihak lain. Anda bisa saja tidak ikut campur. Mereka yang diuntungkan pasti akan berpikir itu adalah ide Anda, dan mereka yang dirugikan tidak akan menyalahkan Anda, tetapi hanya akan menyalahkan pembuat keputusan karena bersikap tidak adil. Hanya dengan tetap tidak memihak, Anda dapat mempertahankan kendali atas situasi secara keseluruhan. Aku mengerti maksudmu. Kaulah yang menyinggung orang lain, dan aku memberimu semua keuntungannya. Su Tang tersenyum. Ada lagi. Kedua, Anda tidak pernah membuat keputusan di depan mereka, sehingga mereka secara alami tidak akan bisa menebak preferensi dan kebiasaan Anda, yang akan membuat mereka merasa kagum. Bagaimana dengan yang ketiga? Tanya Su Tang. Tuan, Anda bisa naik pangkat menjadi Grandmaster begitu cepat. Bakat Anda sungguh langka di dunia kultivasi. Tidak ada gunanya menunda kultivasi Anda dengan hal-hal sepele seperti itu. Gu Suifeng berkata, Anda adalah fondasi puncak Qianqi. Mungkin, hanya ketika Anda mencapai tingkat seorang patriark dan menjadi pemimpin yang dihormati, kita dapat benar-benar mendapatkan pijakan yang kokoh. Su Tang sedikit mengernyit. Alasan inilah yang paling berkesan baginya. Ia harus mencurahkan waktu dan energi sebanyak mungkin untuk berkultivasi. Jika ia harus berdiskusi dan mengadakan pertemuan sesekali, ia akan merasa kesal setelah beberapa kali. Tuan Gu, siapa yang harus saya tunjuk? Tanya Su Tang, Anda datang. Aku tidak bisa, aku sudah cukup sibuk meracik pil. Gu Suifeng melambaikan tangannya berulang kali. Tidak ada yang namanya menjebak diri sendiri. Yue Xi cerdas dan waspada, dan dia setia padamu. Dia bisa melakukannya, tapi, kurasa dia tidak akan kembali lebih dari 10 hari. Lalu siapa yang ingin kau cari? Tanya Su Tang. Gu Suifeng merenung dalam diam, merasa sedikit tidak sabar. Ia mendengarkan dengan saksama gerakan di belakangnya. Lei Nu mengikutinya perlahan tanpa berkata apa-apa. Orang tua ini agak sulit dihadapi. Karena sudah begini, aku harus berinisiatif untuk menjadi sukarelawan. Bukankah itu untuk membalas budi pria itu karena telah menyelamatkan hidupku? Apa aku terlalu belak-belakan? Apa aku takut? Tapi, karena aku sudah memutuskan untuk tinggal di puncak Qianqi, bahkan bersedia menjadi pelayan, aku harus siap menanggung kesalahan tuanku. Kita hanya bisa menunggu Eleven kembali. Melihat Gu Suifeng tidak mengatakan apa-apa, Su Tang berkata lagi.
Tuan, Anda sudah merebut Menara Tianji. Anda pasti harus mengirim seseorang untuk memulihkannya agar berfungsi normal, kan? Gu Suifeng terpaksa mengatakan yang sebenarnya 11. Saya khawatir dia tidak sanggup menanggung beban seberat itu. Di mana Zhou Zhengbei dan saudara-saudaranya? Tidak, Gu Suifeng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tuan, saya punya kandidat, kata Lei Nu tiba-tiba. Oh, siapa yang kau bicarakan? Tanya Su Tang. Aku ingin tahu mengapa kamu menginginkan Menara Tianji. Lei Nu bertanya balik. Dengan Menara Tianji, aku bisa melihat seluruh kota bulan gelap, kata Su Tang. Hanya ada satu orang yang bisa mengelola Menara Tianji dengan baik, yaitu Jin Cui Cui. Lei Nu berkata, kita bisa menunggu selama 3 hari. Jika Jin Cui Cui berani naik ke puncak Qianqi, itu artinya dia siap mati. Hanya dia yang tersisa. Jika dia tidak datang, masalah ini akan sangat sulit diselesaikan. Aku bisa bicara dengannya. Apakah kamu bercanda? Jin Cui Cui dan Gu Shenghui pernah menjadi suami istri, teriak Gu Suifeng. Mereka sudah lama bermusuhan, kata Lei dengan marah. Jin Cui Cui meninggalkan Hong Yuan kemarin, mungkin bukan untuk membantu Gu Shenghui, melainkan untuk melihat sendiri bagaimana Gu Shenghui meninggal. Lagi pula, Jin Cui Cui lebih muda dariku, dan aku bisa dipromosikan menjadi Grandmaster. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? 290